Kedengar ya? Kedengeran nggak? Boleh komen di ini, teman-teman, di chat. Dengar ya? Dengar, baik. Woi, ada Balkis. Kis lu di mana-mana, Kis? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana teman-teman, sehat semuanya? Kita sapa-sapa, kita salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah mu'izzul mujahidin, nasirul mu'minin, wa mudhillut tughatil mutajabbirin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujahidis syahidi, wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin. Gimana teman-teman semuanya, kabarnya sehat? Ada dari mana aja nih? Dari mana aja nih? Wah, ada suara siapa tuh? Ada dari Sumatera Barat, ada? Sumatera Selatan? Makassar. Woi, Muti dari Makassar. Bengkulu hadir. Woi, Bengkulu, tempat ini. Kelahirannya siapa? Sahabat Ane. Ustadz Agam. Palembang, Bandung. Woi, luar biasa. Sumbar. Dari Jogja ada nggak Jogja? Solo, Jogja, Bogor, Bogor. Dari Lombok. Jauh banget. Jambi, Masya Allah. Kapan ya bisa ke Jambi ya? Belum pernah ke Jambi, pengen ke Kerinci. Masya Allah, jauh-jauh ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Makasih teman-teman udah join ya. Yang pertama dan paling utama, tentunya tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena tentunya atas rahmat dan kasih sayang Allah kita semuanya masih diberikan banyak sekali nikmat teman-teman. Nikmat kita bisa kumpul malam ini, kita bisa nge-zoom hari, dan kita hari ini akan ditemani oleh dua keynote speaker yang spesial, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya. Ada Pak dosen, Wajdi Azim, dan ada artis Korea, Kang Abizar. Masya Allah. Apakah dua pembicara kita sudah hadir pada malam hari ini? Boleh kita sapa-sapa dulu. Ada Pak dosen. Pak dosen, ada Pak dosen. Halo, Oh, Assalamualaikum. Bang Abizar. Weh, halo. Nah, beliau ini Go! penyumbang beras saya. Fun fact-nya guys, saya sama Agam tuh kalau ke rumahnya Pak dosen nih, kita selalu minta beras dan minta makan. Jadi Baru buat juga kalian yang sekali. loh, makanya dirutinkan Pak. Jadi kalau kalian pengen main ke Padang, nah terutama fakir miskin dan yatim piatu guys ya, bisa minta beras ke rumah beliau. Syaratnya diruqyah dulu. Sehat Pak dosen? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Hyung Rehan. Ada Alhamdulillah. Kak Biru, guys. Mana Kak Biru? Kak Biru. Halo Kak Biru. Kak Biru. Selamat Halo, datang Kakak. Selamat Assalamualaikum. datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Azim, Mas Rehan, sehat? Sehat Alhamdulillah dong. sehat banget. Kak Biru kayak Alhamdulillah. habis nyalek. Iya. Nyalek gagal ini. Bang Iya. Azim gimana Mas Ijazahnya Azim? asli nggak Kak? Waduh, Jelas udah ya. di tes forensik sih asli, Mas. Asli ya. Semoga ijazahnya asli ya. Makasih. Hari ini kita mau ini ya, bahas-bahas apa, love bombing ya, teman-teman ya. Betul, betul. Iya, 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 iya. Semoga ini ya bukan bom beneran ya, tapi ya cuman love bombing sih. Karena memang kalau bicara love bombing ini juga keresahan saya Pak dosen. Nanti barangkali mungkin nanti di awal Pak dosen bisa jelasin dulu ya mukadimah ya. Saya tuh ada keresahan Pak dosen. Apa ya? Zaman sekarang itu love bombing itu jadi sesuatu yang tingkat konsumsinya di anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini emang luar biasa sih. Apalagi banyak kepalsuan dari mulut lelaki gitu kan ya. Ada yang katanya jabat 2 periode, ternyata 3 periode. Ada yang katanya anaknya nggak jadi wapres, ternyata jadi wapres. Jadi Komplit. iya emang orang-orang Solo nih emang ini. Kemarin baru viral di kota Solo katanya ayam gorengnya halal. Ternyata selama 50 tahun gorengnya pakai minyak babi, itu lagi viral di Solo ya. Iya, Oh,
Ya Ternyata langganan di presiden Solo. juga sih, langganan presiden juga sih. Nah, jadi ya, tapi ya itulah gitu kan ya, love bombing ini macam-macam. Nah, mungkin biar Oh, ke sana larinya ya? ya iya sih, makanya kan ya namanya love bombing kan ada yang mencintai nggak cuma cinta orang ya, ada yang cinta makanan, cinta kuliner, cinta jabatan kan macam-macam kan. Itu sih. Jadi ya mungkin nanti barangkali, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama Pak dosen dan juga Kang Biro, aku baru tahu panggilannya Kang Biro gitu. Kang Kak Biro Biru, gitu. guys. Kak Biru, guys. Kak Biro gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk awalnya boleh nih kita, Pak dosen nih boleh kita mukodimahin dulu Pak dosen, biar teman-teman nih Oke. paham nih. Iya, gitu. Silakan Pak dosen. Oke, aku mulai ya. Izin, Hyung Rehan, Hyung Biru. Kita mulai. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman semua, apa kabar semuanya? Ini senang sekali saya bisa kembali di forum yang sangat kok malah Pertamina, saya langsung hilang fokus, Saya sangat senang sekali bisa kembali di forum yang sangat luar biasa ini di Hike Indonesia. Ya kayak gitu bacanya Kak Biru. Hike Indonesia ya. Di Hike Indonesia ini adalah forum yang sangat luar biasa, forum yang sangat saya senangi banget. Jadi ketika diundang sama Kak Biru kan, saya nggak bisa nolak gitu. Susah bagi saya untuk menolak. Yang pertama perlu diketahui dulu bahwasannya Kak Abizar atau Kak Biru atau Kak Bayu ini adalah teman seperjuangan saya. Ini udah dari lama dulu saya kenal sama Kak Biru ini ya. Ada siapa tuh? Ada Al-Fattahar ya. Assalamualaikum bro. Iya. Halo, Assalamualaikum Bang Azim. Waalaikumsalam Lanjut, warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Ya, sip, sip, sip. Sehat-sehat di sana. Eh, sampai mana tadi? Oh ya, sampai Kak Biru ya. Kalau bahwasannya Kak Biru ini adalah teman seperjuangan saya. Dari tahun 2018 kita berjuang bersama-sama, satu pergerakan, satu ideologi dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya dijauhi. Yang kedua, ah, batuk gue bismillah. Yang kedua ini ada Hyung Rehan. Ini adalah sahabat saya juga, teman tempat curhat saya, tempat saya mengadu berkeluh kesah. Sekaligus beliau ini adalah yang membuat beras di rumah saya habis ya. Datang ke sini bawaannya beras terus gitu ya. Oke, teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas satu fenomena yang penting untuk kalian ketahui, apalagi buat kalian yang pada saat ini sedang mengalami fase-fase ya mungkin buat kalian yang belum punya pasangan, ini penting juga buat kalian ya. Atau kalian yang punya circle pertemanan yang auranya tuh agak aneh-aneh gitu ya, atau punya rekan kerja yang auranya agak aneh-aneh. Nah, materi pada malam hari ini akan saya bawakan buat kalian untuk bekal untuk kalian supaya apa? Supaya kalian nanti mengerti bagaimana cara menghadapi manusia-manusia yang agak enggak normal ya. Oke, materi kita malam ini terkait dengan love bombing ya. Love bombing ini sangat erat dengan narcissistic personality disorder. Ya, siapa yang tahu di sini masalah NPD? Yang kalian ketahui tentang NPD itu apa? Coba bantu dong di kolom chat. Saya pengen tahu dulu nih. Kalian tuh tahu nggak masalah NPD NPD-an begitu? Udah baca-baca belum di internet masalah-masalah NPD dan lain sebagainya? Coba bantu saya di kolom chat. Saya baca chat-chat kalian ini. Ya, apa yang kalian ketahui tentang NPD? Everything, segala macam. Coba bantu di kolom chat. Kayak manipulatif, oke, termasuk ya NPD bagian daripada manipulatif bagian daripada NPD. Ya, apalagi ya? Apa yang kalian ketahui? Oke, siapa lagi? Selain Kak Mawar. Arogan, manipulatif, perilaku self-centered. Oke, narsis. Oke, apalagi? Ada lagi? Apa yang kalian ketahui tentang NPD? Jangan malas-malas ngetik kalian. Kalian ini udahlah masuk di sini tinggal nyimak, ngetik pun susah. Jangan malas-malas ngetik ya. Malu aku jadinya. Jangan malas-malas ya. Berlebihan, oke. Belum tahu, oke. Sip. Oke, saya kunci dulu ya. Perlu diketahui bahwasannya NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu kategorinya adalah gangguan kepribadian. Ya. NPD itu kategorinya adalah gangguan kepribadian. Kalian perlu ketahui dulu bahwasannya ada yang namanya kepribadian, ada yang namanya gangguan kepribadian. Oke? Nah, itu tolong dipahami dulu tuh.
Ada yang namanya kepribadian dan ada yang namanya gangguan kepribadian. Kalau kepribadian itu dibentuk dasarnya atau secara umum itu dibentuk dari dua hal. Yang pertama, karena faktor nature, nih saya tulis di sini ya. Karena faktor nature. Yang kedua, nurture. Nih, saya tulis di kolom chat. Nature, nurture. Kepribadian kalian, kepribadian kita semua dibentuk karena dua hal. Nature dan nurture. Nature atau natural itu bahasanya ya. Itu karena faktor keturunan. Ya. Jadi mama bapakmu itu bisa turun kepribadiannya lewat kalian semua. Turun kepribadian kepada kalian semua. Nah, itulah yang dinamakan dengan faktor nature, faktor keturunan. Kalau faktor nurture, ya, atau nurture gitu bahasanya, tulisannya ya, itu faktor yang sifatnya itu lebih eksternal. Pengalaman hidup kah, lingkungan kah, pendidikan kalian kah, ya. Ya sederhananya gitu, secara umum. Nah, nurture-nya agak-agak ini dikit ya. Banyak lagi kalau kita perintilin lagi, nurture ini kalau secara umum, kalau kita perintilin lagi ya, itu hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membentuk nurture kita. Selain daripada partikel-partikel umum tadi yang saya sebutkan berkaitan dengan pengalaman, pendidikan, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Kalau kita kerucutkan lagi, set gitu. Ya, secara individual itu adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kualitas makanan kita, bagaimana kualitas tidur kita, bagaimana kualitas olahraga kita. Itu hubungan kita pada diri sendiri. Ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita ketika kita tidak mampu menghadapi sesuatu, ya. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain kalau seandainya ada orang yang lagi susah, apakah kita membantu atau kita sikapnya bodoh amat? Ya. Lalu kemudian bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara umum, hablu minallah wa hablu minan nas. Gitu ya. Hablu minallah wa hablu minan nas. Nah, itu yang dikategorikan kepribadian itu. Kalau kita kerucutkan lagi menjadi sebuah partikel khusus ya, partikel umum, itu yang dinamakan dengan kepribadian. Ya. Itu yang dinamakan dengan kepribadian. Kepribadian itu yang membentuk kita. Kepribadian itu yang apa namanya? Yang mendorong kita untuk menjadi personal branding tertentu. For example, saya adalah orang yang ambisius. Ya, saya adalah orang yang ambisius. Saya adalah orang yang visioner begitu ya. Nah, sifat ambisius dan visioner ini turun dari bapak saya. Ya, turun dari bapak saya. Sifat ambisius dan visioner inilah yang membentuk kepribadian saya, orang yang nggak penakut begitu ya. Orang yang nggak penakut, nggak takut dengan siapapun, nggak berpikir panjang soal risiko dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan kepribadian. Sedangkan kalau kita balik ya, tadi kan kita bahas masalah kepribadian dan gangguan kepribadian ya. Kita bahas tadi masalah kepribadian dan gangguan kepribadian. Kalau yang dikategorikan ke gangguan kepribadian itu adalah fase di mana kepribadian-kepribadian tersebut bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar norma. Nah, itu sederhananya begitu. Itu bisa dikategorikan gangguan kepribadian. Tapi saya mau tekankan dulu buat teman-teman semuanya di sini, saya nggak pengen setelah acara ini, nanti teman-teman semua itu gampang nuduh-nuduh orang atau nunjuk-nunjuk orang, "Wah, ini orang NPD, ini orang NPD." Saya nggak pengen kayak gitu. Ya. Tujuan saya menyampaikan ini supaya ini menjadi bekal keilmuan bagi kita masing-masing, supaya kita tuh bisa mengambil keputusan secara dini. Ya, saya nggak pengen nanti setelah ini kita malah gampang gitu, "Wah, ini NPD, ini NPD," gitu. Hanya karena orang tuh ngeselin, hanya karena orang tuh bermasalah sama kalian tuh kalian tunjuk dia tuh NPD ya. Saya nggak suka kalau kayak gitu ya. Yang bisa mendiagnosa atau yang mengecap orang itu NPD adalah psikolog atau psikiater, bukan kalian. Ya, kecuali kalian di sini ada psikolog psikiater ya dan menegakkan diagnosa dengan cara-cara yang ilmiah, it's okay. Tapi orang-orang awam itu tidak punya kapasitas untuk menegakkan diagnosa bahwasannya orang itu NPD. Saya belum seorang psikolog, tapi saya tidak bisa menuduh orang itu NPD apa enggak. Nggak bisa, karena yang bisa menuduh itu adalah, bukan menuduh ya, karena yang bisa menegakkan diagnosa itu adalah psikolog dan psikiater. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, singkatnya itu dulu. Oke, apa tadi gangguan kepribadian? Nah, gangguan kepribadian itu secara umum, secara sederhana kita mendeteksinya adalah di fase di mana misalkan kita punya kepribadian yang kategorinya tuh ambisius, ya. Kita punya kategori yang kepribadian yang ambisius, tapi kepribadian ambisius kita itu merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar norma-norma. Ya, atau jangan ambisius deh, saya nggak pengen diri saya jadi contoh.
mungkin ada di sini yang people pleasure kali ya, yang nggak enakan gitu ya. Siapa di sini yang nggak enakan? Siapa di sini yang nggak enakan? Bayu sama Hyung Rehan langsung nih gitu ya. Jadi begini, ada kepribadian orang yang dia itu dasarnya tipikal nggak enakan, ya. Dasarnya dia tipikal nggak enakan. Tapi ketika sifat nggak enakan itu dikategorikan menjadi sebuah gangguan, ya, bisa jadi ketika seseorang tuh bersifat nggak enakan karena ada orang, ya, dia punya teman, bro, pakai narkoba yuk, nyabu. Karena dia nggak enakan sama teman, dia nggak bisa nolak, ya. Berarti itu tandanya apa? Tidak kategorinya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan melanggar norma-norma, ya, melanggar norma-norma yang ada. Nah, ini yang dikategorikan dengan gangguan kepribadian. Ketika gangguan itu sifatnya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan melanggar norma-norma, ya. Sederhananya seperti itu dulu, ya. Nah, saya pengen teman-teman di sini memahami bahwasannya kalau dikategorikan narcissistic personality disorder, itu kategorinya adalah gangguan kepribadian. Nah, yang terjadi pada orang-orang NPD ini adalah, ini udah berapa menit, Yung Rehan? Takutnya offset saya. Udah berapa menit ini? Udah 10 Aman-aman. menit belum? Nanti kalau Aman? udah berapa nih? Hmm. Hmm. Belum, dikit lagi kayaknya. Tapi kalau Saya pengen kebanyakan singkat aja. dimatiin Bu Puan, tenang aja. Ada Bu Puan yang Wah. Aing. Oke. Saya pengen singkat aja ya untuk penjelasan ini. Saya nanti pengen interaksi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Itu biasanya membuka cakrawala sih itu. Nah, yang terjadi pada orang-orang NPD ini, atau orang-orang yang narcissistic personality disorder, dia itu tipikal orang yang ambisius. Tapi ambisiusnya ini pengen menjadi yang nomor satu. Ya, pengen menjadi orang yang nomor satu, menghalalkan berbagai cara, dan merugikan orang lain. Nggak sungkan-sungkan untuk mensabotase orang lain. Ya. Yang kedua, orang-orang narcissistic personality disorder ini atau orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsistik ini, dia adalah orang-orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya. Betul bahwasannya setiap kita itu perlu untuk diberikan apresiasi, perlu untuk diberikan perhatian. Tapi ketika menjadikan kepribadian itu sebagai orientasi utama dalam kehidupan kita, nah ini yang bisa dikategorikan barangkali ini orang punya gangguan, ya. Ini yang barangkali membuat orang-orang tuh sepertinya ada yang perlu dicek dari kejiwaan mereka ini, ya. Kita perlu perhatian, betul. Tapi ketika perhatian itu menjadi standar kita dalam mengambil sebuah keputusan, nah ini yang menjadi alarm, yang menjadi tanda tanya. Misal, berada di satu komunitas dakwah misalkan, atau dalam komunitas kajian hijrah dan lain sebagainya. Dia selalu ingin jadi pusat perhatian, pengen selalu diapresiasi, pengen selalu dipuji-puji, pengen disanjung, pengen lebih hebat daripada orang lain. Ya, pengen lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini problem. Ya. Yang ketiga, orang-orang NPD atau orang-orang narcissistic personality disorder, dia tuh suka menyebut-nyebutkan kebaikan dia. Ya, suka menyebut-nyebutkan kebaikan yang ada dalam dirinya mereka, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini yang secara sederhana aja yang bisa kalian pahami, ini bisa umum ditemukan di luar-luar. Yang keempat, yang terakhir, mereka itu eksploitatif, suka memanfaatkan orang, suka memperalat orang, ya, karena memposisikan orang-orang itu rendah, ya. Nah, tanda tanyanya sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa sih orang-orang itu bisa jadi NPD? Kenapa sih orang-orang itu bisa menjadi orang yang mengidap gangguan kepribadian dan lain sebagainya? Nah, ini yang perlu kalian tekankan. Ini terakhir ya, saya coba singkat aja. Ya terakhir ya. Yang pertama begini, orang-orang bisa mengalami fase di mana dia itu mengalami gangguan kepribadian narsistik semacam itu. Saya nggak pengen kalian itu seketika menunjuk orang itu dengan tatapan-tatapan sinis. Saya nggak pengen seperti itu. Yang saya pengen adalah ketika kita melihat ada orang-orang yang ada indikasi seperti itu, saya pengen kita itu memahami dulu bersama-sama. Karena orang-orang seperti itu pasti ada penyebabnya di masa lalu. Ya, entahkah itu karena faktor orang tuanya atau memang karena pengalaman hidup yang membuat dia itu seperti itu. Entah dia itu dikucilkan, entah dia di masa lalu itu kurang mendapatkan apresiasi, entahkah orang tuanya memang orang-orangnya kayak gitu juga, ya. Nah, jadi saya pengen teman-teman semua di sini memahami terlebih dahulu, bukan menjustifikasi, ya. Oke, yang pertama, ini secara umum, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan kepribadian dan lain sebagainya, itu harus dideteksi yang pertama dari orang tuanya, ya. Yang pertama dari orang tuanya. Bukan karena ini, bukan pada saat fase kehamilan, tapi kepribadian orang tuanya terlebih dahulu, ya. Orang tuanya terlebih dahulu, ya.
Jika orang tuanya mengalami fase seperti itu, lalu kemudian kita cek jika orang tuanya tidak mengidap gangguan-gangguan jiwa tertentu, kita cek lagi, mungkin pada saat fase kehamilan, ibunya ini mengalami sesuatu yang buruk atau pengalaman-pengalaman buruk yang berdampak pada janinnya dia, ya, mempengaruhi syarafnya dan lain sebagainya. Nanti ini akan dibahas sama Kak Biru ya, masalah neurologisnya dan lain sebagainya. Ya, kalau orang tuanya tidak mengidap gangguan, kedua orang tuanya aman-aman aja. Oh, mungkin pada saat fase kehamilan orang tuanya berdampak pada janinnya. Ya, oh barangkali orang tuanya tidak ada masalah pada saat fase kehamilan, nggak ada masalah. Mungkin pada saat masa kecilnya, ya, pada saat masa kecil dia dikekang dan lain sebagainya. Pada masa dia lagi aktif-aktifnya, orang tuanya karena kurang ilmu pengetahuan, ya dikekang dan lain sebagainya. Ini yang membuat anaknya itu seperti itu. Bisa jadi, ya. Kalau masa kecilnya nggak ada masalah, oh mungkin pada saat remaja. Pada saat remaja dia dibully dan lain sebagainya, dikucilkan dan lain sebagainya. Ya. Atau pernah mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ya. Nah, banyak faktor. Ya. Orang-orang itu bisa mengidap gangguan jiwa. Jadi kita yang saya ingin sampaikan adalah kita jangan menjustifikasi, kita jangan langsung menunjuk-nunjuk orang itu salah. Saya pengen kita tuh bisa memahami terlebih dahulu orang-orang semacam ini. Jadi intinya adalah orang mengalami gangguan itu ada faktor-faktornya. Jadi semoga kita bisa memahami. Mohon maaf penjelasan saya agak belibet karena saya tidak menyiapkan PowerPoint. Terima kasih. Kira-kira itu aja untuk opening. Mohon maaf kalau lewat dari 10 menit. Janjinya 10 menit. Aman, aman, aman. Kan siapa tahu nanti jadi politisi emang harus banyak janji sih kalau jadi politisi. Punchline-nya Tapi di menarik situ tuh ini. terus. Ya itu aja yang saya bisa, Pak dosen. Selain itu saya nggak punya jokes lain. Tapi menarik Pak dosen ya, artinya kalau kita berbicara gangguan jiwa dan kepribadian itu tadi, ini nyambung sama materi kita, tema kita pada malam hari ini sih. Ya. Nah, mengenai love bombing, sebenarnya definisinya love bombing itu gimana sih Pak dosen? Aku tuh masih penasaran. Kenapa ini termasuk kategori jebakan gitu? Atau kategori jebakan yang berbahaya gitu? Apa ada kaitannya sama tadi atau gimana? Jadi gini, kalau untuk pengertiannya itu kan banyak pengertian ya. Bisa nanti cek di Google dan lain sebagainya. Atau pengertian-pengertian dari jurnal-jurnal itu bermacam pengertian lah. Intinya gini, love bombing itu adalah fase di mana orang-orang yang memiliki gangguan personality disorder ini memberikan investasi kepada calon korban. Ya, memberikan investasi kepada calon korban atau fase awal untuk memperalat korban. Entahkah itu dengan hadiah, entahkah itu dengan pujian, entahkah itu dengan perhatian. Jadi mereka tuh banyak memuji gitu. Supaya apa? Calon korban ini bisa dia peralat, calon korban ini bisa dia eksploitasi gitu ya. Tujuannya apa? Ya ujung-ujungnya memperalat, memeras dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang mengalami fase seperti ini adalah fase dia itu apa ya? Investasinya tuh bukan hanya dengan materi aja tapi juga non materi. Nah, fase love bombing inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang-orang yang banyak memuji, orang-orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngasih hadiah, ngasih perhatian. Nah, biasanya cewek-cewek tuh ketemu sama ikhwan-ikhwan soleh gitu kan, ikhwan-ikhwan yang ada di komunitas, tiba-tiba ngasih perhatian. Nah, kalian pikir dia tuh udah soleh juga itu hanya karena dia tuh satu komunitas sama kalian. Ah, ternyata love bombing. Rasain. Ya, singkatnya gitu ya, Hyong Rehan ya. Untuk pengertian itu banyak definisi, tapi saya hanya menjabarkan aksinya atau perbuatannya ya secara di lapangan. Seperti itu, Hyong Rehan. Tapi yang biasanya ngelakuin ini tuh siapa sih, Hyung? Apakah Gus-Gus sama fans-fansnya atau siapa? Misalnya kan saya nggak tahu kan, saya orang bodoh kan. Atau apa laki-laki atau siapa biasa? Yang biasa ngelakuin ini siapa? Dan apakah ada indikasi NPD tuh di pelaku tuh biasanya? Ya, gini, jadi sebenarnya love bombing ini tidak melekat pada gus-gus atau ikhwan-ikhwan yang di kajiannya. Tapi ini lebih personal sih sebenarnya. Ini lebih ke personal sih. Setiap orang yang punya gangguan kepribadian pasti mereka melakukan yang namanya love bombing untuk di awal-awal pertemuan. Karena mereka itu tidak lain dan tidak bukan memandang kita ini ya sebagai calon korban mungkin barangkali itu ya hanya sebatas alat atau sebatas mesin yang bisa diambil keuntungannya. Jadi jangan kalian mengira bahwasanya ketika kalian dipuji sama apa namanya ketika kalian itu dipuji sama cowok-cowok yang kalian kira soleh itu, kalian dipuji, kalian kemudian itu diberikan hadiah,
Jangan kalian pikir mereka itu memposisikan diri kalian itu sebagai orang yang spesial gitu. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, lalu kalian diperlakukan seperti itu. Itu adalah fase di mana kalian itu di sedang fase awal ya, sedang fase awal kalian itu untuk menjadi korban daripada mereka. Entah kalian itu diambil keuntungan dari segi apapun, ya barangkali. Everything. Gitu, Berarti Rehan. tujuan predator-predator musang-musang king ini yang iya, Pak. Musang Garangan King. misalnya para ya maksudnya musang-musang birahi yang love bombing ini tujuan mereka ya berarti ingin mengambil ini ya, bukan kebermanfaatan sih, bukan mengambil manfaat. Apa Hyung Keuntungan ya? personal ya. Keuntungan personal berarti Hyung ya? Nah, Atau biasanya betul. ada indikasi lain biasanya yang selama Jadi Hyung gini, tahu? betul gini. Jadi gini, let's say kita ambil satu kasus ya. Eh Misalkan ada oknum-oknum Gus yang ada di pondok pesantren. Pakailah analoginya Hyung Rehan ini. Oknum-oknum Gus yang ada di pondok pesantren. Biasanya mereka ini akan menseleksi calon korban. Dia dihadapkan dengan banyak wanita gitu ya. Lalu kemudian mereka ini menseleksi calon korban. Lalu kemudian ketika dia sudah menemui siapa calon korban yang akan dia ambil keuntungan pribadi untuk itu, dia akan memperlakukan orang itu dengan sangat spesial gitu ya, dipuji-puji dan lain sebagainya. Nah, kebetulan apa? Kebetulan yang menjadi calon korban ini adalah orang yang lugu pula. Orang yang baru hijrah, orang yang baru-baru belajar, tidak tahu bagaimana cara menyikapi orang-orang semacam ini, ya. Tidak tahu bagaimana cara bersikap dengan orang-orang semacam ini. Mereka berpikir dengan diberikan pujian, mereka berpikir dengan diberikan apresiasi dari oknum-oknum Gus semacam ini, dia merasa, "Wah, saya dideketin oleh pendiri pondok pesantren, anak kiai dan lain sebagainya." Merasa bangga orang-orang awam itu. Nah, ujung-ujungnya apa? Ketika kalian itu diambil keuntungannya, atau mohon maaf ya, di sini kategorinya dilecehkan lah kalian jatuhnya ya. Kalian dilecehkan oleh oknum-oknum Gus itu dengan metode-metode NPD semacam itu, sulit bagi kalian nanti akan keluar dari perangkap mereka. Kenapa? Karena orang-orang NPD itu dia ranjaunya spesial, Pak. Bukan hanya ranjau sekedar meledak, tapi ranjau kalian itu meledak dan kalian tuh kehilangan jejak, ya. Ranjaunya itu meledak dan kehilangan jejak. Nah, ini yang sangat diwaspadai. Biasanya NPD-NPD semacam ini apalagi dalam ruang lingkup pondok pesantren, itu biasanya adalah orang-orang yang mengambil keuntungan-keuntungan pribadi. Ya, entah itu pelecehan seksual dan lain sebagainya atau keuntungan pribadi lah gitu intinya. Gitu, Hyung. Mungkin mungkin boleh di-spill juga nih Hyung, apa ya, tanda-tanda ini ada oknum manusia yang apa ciri awalnya dia mau melakukan love bombing itu gimana gitu. Biar mungkin Oke, kan sekarang lagi viral ya ada oknum ustadz atau gus melakukan ya. love bombing terus ini ya sifatnya murid mulai gitu-gitu kan. Gus lihat aku Gus gitu kan. Wah gitu kan. Nah itu apa cirinya gimana itu biar kita mungkin cewek-cewek bisa wanti-wanti biar nggak asal ngulek-ngulek sholawat gitu kan. Boleh di spill boleh. Oke, yang pertama gini. Tadi yang jelas orang-orang yang melakukan love bombing ini, dia tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang gampang memuji, ya. Gampang memuji dan suka melebih-lebihkan dirinya. Itu dua hal yang paling sering terjadi itu seperti itu. Misal, saya nggak ada angin, nggak ada hujan nih, saya nggak kenal sama Kak Biru misalkan. Tiba-tiba saya puji aja beliau nih, karena mungkin barangkali saya pengen cari panggung di komunitasnya. Oh, saya puji-puji lah gitu kan ya. Kak Biru, Masya Allah luar biasa Kak Biru nih sebagai pendiri Hai Indonesia. Antum pasti adalah orang yang sangat luar biasa. Antum pasti orang yang punya komunitas yang sangat luar biasa gitu ya. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu dan lain sebagainya. Cara-cara seperti itu. Dia suka gampang memuji ya. Bahkan pujian-pujian mereka tuh kadang nggak masuk akal sih sebenarnya. Nggak ada dalam diri kita, ya tapi dipuji-puji juga sama mereka. Yang kedua, mereka itu suka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri mereka. Ini sering terjadi pada orang-orang yang memang punya massa, punya popularitas ya. Nah, hal-hal semacam inilah Yung. Saya yakin semua kita tuh tahu indikasi-indikasi sosial semacam ini. Begitu. Menarik ya, menarik. Luar biasa. Nah, ini aku agak sedikit dalam ya Hyung ya. Sebelum nanti kita Ya. ke Gus Biru, kan ada Gus web Biru ya. series nama tokohnya Gus Biru kan. Nah, sebelum ke Gus Biru, lebih dalam nih pertanyaanku. Ada nggak kasus, contoh studi kasus yang mungkin Pak dosen pernah temui nih soal apa love bombing mungkin yang boleh diceritakan ke Oke. semua Oke. hutan-hutan di sini. Eh,
Oke, saya izin cerita ya, saya berusaha untuk 5 menit aja. Kalau kalian tahu kemarin terakhir saya, menghadapi kasus Salmon tahu? Kasus Salmon. Nah, kasus Salmon itu sebenarnya kita bukan hanya bergerak di depan layar aja, tapi ada orang-orang di balik layar. Nah, kebetulan orang-orang di balik layar itu ada orang-orang yang punya kepentingan atau punya dendam pribadi sama si Salmon. Nah, akan tetapi perlu diketahui adalah, eee, tujuan saya untuk menangani kasus Salmon ini adalah agar orang-orang seperti Salmon ini tidak punya power lagi di kemudian hari, karena ini orang berbahaya. Intinya seperti itu. Nah, kebetulan orang-orang di balik layarnya salah satunya ada yang indikasi NPD, ya, indikasinya aja, indikasi. Saya nggak berani mengatakan beliau itu NPD, tapi indikasinya NPD aja. Eee, Orang-orang semacam ini yang pertama, dia itu sering kali memuji-muji saya. "Oh, Masya Allah, Bang Wajidi luar biasa, cuma Bang Wajidi yang bisa menangani Salmon. Salmon itu takut sama Bang Wajidi tahu," gitu. Ya pokoknya sih dipuji-puji lah. Di awal, pada saat kasus ini, saya sempat ditawari oleh dia, ya, sejumlah uang agar bisa bergerak untuk menangani kasus Salmon. Tapi pada saat itu saya tolak, karena apa yang saya lakukan ini bukan karena uang. Saya menolak bukan karena jumlahnya itu kurang banyak dan lain sebagainya, tapi memang dasarnya saya dari lama memang suka untuk menangani orang-orang seperti si Salmon. Karena sektor dakwah saya di situ. Jadi tanpa dibayar pun saya nggak usah dibayar-bayar segala macam. Nah, cuma dari situ saya melihat ketika dia berupaya untuk mau membayar saya, itu adalah fase di mana saya curiga, "Oh, jangan-jangan orang ini ada indikasi." Nah, mulai pada saat itulah saya membangun pagar, antara diri saya dengan dia. Nah, ini penting untuk kalian ketahui ya, buat kalian-kalian yang mungkin berada di fase semacam ini, penting bagi kalian untuk membangun pagar atau membangun jarak, jangan terlalu dekat secara emosional, apalagi sampai kalian itu curhat sama mereka. Ya, kalau seandainya kalian curhat sama mereka dan mereka itu tahu, kehidupan-kehidupan personal kalian, kalian perlu ingat juga bahwasanya setelah fase love bombing, ada fase di mana mereka itu, jatuhnya manipulasi atau eksploitatif semacam itu, ya. Itu adalah fase di mana kalian itu akan dijelek-jelekan. Kenapa? Karena ketika mereka itu memberikan pujian kepada kalian, memberikan apresiasi kepada kalian, memberikan hadiah kepada kalian, mereka itu akan berharap lebih daripada kalian. Karena mereka itu memandang segala yang mereka berikan kepada kalian adalah bentuk investasi. Investasi yang suatu saat nanti akan diambil raup lagi keuntungannya, ya. Mereka itu pengen apa yang diberikan atau apa yang mereka berikan kepada kalian itu dibalas lagi dengan cara yang lebih. Kalau kalian nggak balas, makanya kalian itu dijelekin sama mereka, ya. Nah, itu fasenya tuh. Kalian dijelek-jelekin, difitnah, dijatuhkan. Nah, itu ya. Nah, ketika saya menghadapi kasus Salmon ini, di pertengahan jalan kita tuh seakan-akan diperalat oleh mereka. Kita seakan-akan dimanipulasi oleh mereka dan lain sebagainya. Karena kepentingan dia dalam kasus Salmon ini adalah untuk membalaskan dendam personal dia kepada Salmon dengan menjadikan Wajid Azim sebagai pionnya. Karena dari awal saya udah tahu, saya bergerak bukan atas dasar arahan dia, saya bergerak atas dasar naluri saya sendiri. Karena kebetulan kita berada di sektor yang sama, karena kebetulan kita itu bergerak di, jalur yang sama, ya oke, it's no problem. Ya kebetulan dengan orang-orang NPD semacam ini. Cuman saya udah dari awal mendeteksi orang ini NPD, ya. Makanya saya jaga batasan, saya jaga jarak, saya bangun pagar yang cukup kuat. Nah, dan satu hal yang perlu kalian ketahui juga untuk, orang-orang NPD ini, ketika dia menunaikan atau mengucapkan janji-janji kepada kalian, penting bagi kalian untuk penting bagi kalian untuk mencatat atau mendokumentasikan secara, bukti fisik, ya. Penting bagi kalian untuk ada bukti fisik. Sorry, saya minum dulu ya, agak batuk. Penting bagi kalian untuk mendokumentasikan bukti fisiknya, supaya suatu saat nanti, janji-janji yang mereka ucapkan di sebelumnya itu ada bisa kalian tunjukkan kepada, mereka. Biasanya kalau udah ada bukti fisik, orang-orang NPD itu agak agak susah untuk denial gitu ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar janji-janji doang, ya biasa banyak banyak akal mereka lah untuk, melupakan hal itu semua. Nah, singkat cerita, pada saat ini kasus Salmon sekarang tetap ditangani, tapi memang tidak sengegas dulu ya. Karena memang si pelaku NPD ini sudah disibukkan dengan drama-drama yang lain. Yang namanya orang NPD pasti banyak drama ya. Dia sudah disibukkan dengan drama yang lain sehingga kasus Salmon ini udah, nggak semasif dulu, tapi tetap berjalan. Begitu kira-kira, Hyung. Thank you, thank you, thank you, thank you. Luar biasa. Wah, ini cukup ini teman-teman ya. Kita ternyata selama ini love bombing ini kita sudah mendapatkan banyak insight dari Pak dosen. Kita doakan semoga mungkin ke depannya Pak dosen kalau bikin kelas soal apa, saya tertarik ikut tuh kalau memang mau detail ya nanti soal love bombing ya. Biar cewek-cewek ini nggak banyak jadi korban gitu ya. Kita mungkin beralih ke Pak Dokter, pakar neurologis saraf mutan-mutan ya, ya mutan
Iya, untuk, sebenarnya Pak Dokter, apa namanya, saya tuh penasaran, apa sih yang terjadi di otak korban, para cewek-cewek mutan ini yang, apa ya, yang mengalami love bombing ini loh. Ini kenapa kok dia tuh bisa membuat otak mereka tuh sulit melepaskan diri? Apa ada masalah di prefrontal cortex-nya atau di insulanya atau di apanya? Boleh disebutkan Pak Dokter? Prefrontal cortex. Ya saya ngasal aja ya, Baik, saya tadi juga baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, tadi kita udah membahas banyak hal berkaitan dengan love bombing dan lebih spesifiknya tentang NPD, ya, indikasi-indikasinya dan lain sebagainya dari Pak dosen Wajidi Azim. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah melihat gambaran-gambaran baik dari pelaku dan juga dari si korban ya, bagaimana kondisinya, tanda-tandanya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba masuk kepada sistem. Kenapa sih love bombing itu seberbahaya itu? Ya, kenapa love bombing itu benar-benar seberbahaya itu dan dampaknya atau akibatnya itu tidak main-main. Nah, nanti di sini juga akan saya korelasikan dengan kenapa Islam itu benar-benar bisa mengatur ya hubungan antara pria dan wanita. Bahkan dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nur ayat 30-31 ya itu disampaikan bahwasanya pria dan wanita tuh harus sama-sama menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya, menjaga rasa malunya dan lain sebagainya. Nah, kenapa Islam tuh sedetail itu mengatur hubungan antara pria dan wanita? Of course, ini bukan satu hal yang tiba-tiba atau hanya sekedar basa-basi saja tidak. Tapi ini ada alasan sistematik kenapa Islam itu mengatur hubungan antara pria dan wanita sedemikian detail dan sedemikian lengkap. Baik, teman-teman, malam hari ini kita akan coba membedah sedikit tentang bagaimana sih sistem berpikirnya manusia, begitu ya, atau bagaimana sistem otak manusia. Akan saya bahas secara mungkin singkat dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Baik, teman-teman semua, di dalam otak manusia ini coba disimak ya. Simak dulu, fokus dulu, mungkin 5 sampai 10 menit saja supaya tidak miss gitu ya dan karena ini tidak ada gambar yang ditampilkan, jadi teman-teman fokus menyimak. Gini, teman-teman, di dalam otak manusia itu terdapat yang namanya sistem sistem limbik yang dinamakan amigdala. Nah, amigdala ini, teman-teman semua, aku akan coba memperkenalkan beberapa bagian dulu. Amigdala ini itu fungsinya untuk menjadi alarm ketika memang terdapat ancaman di sekitar kita, gitu ya. Nah, amigdala ini yang memerintahkan kita ketika ada ancaman kita disuruh kabur, disuruh lari, disuruh berlindung atau mencari rasa aman itu. Selain daripada ada amigdala, ada juga yang namanya di situ tuh VTA, ventral tegmental area, di mana di situ VTA ini tugasnya untuk menghasilkan yang namanya dopamin. Nah, dopamin, kemudian nanti akan ada nucleus accumbens, kemudian setelah itu nanti akan kita bahas juga tentang prefrontal cortex atau PFC tadi. Baik, teman-teman, pelaku-pelaku love bombing itu seringkali akan memberikan perhatian-perhatian secara intens di awal. Dia akan memberikan pujian seperti tadi oleh Pak dosen ya. Pujian, kemudian setelah itu mungkin perhatian dan mungkin setelah itu akan memberikan berbagai macam hal kepada teman-teman semua secara intens. Secara intens, mungkin baru kenal, baru ketemu, tapi benar-benar memberikan perhatian seakan-akan korbannya atau sebagai orang yang jadi korban si pelaku tadi itu akan merasa bahwasanya, "Oh, aku tuh benar-benar dihargai. Aku tuh benar-benar dikasih satu hal yang nggak pernah aku dapatin sebelumnya. Aku merasa benar-benar aman, terjaga ketika diri aku tuh dekat dengan dia." Padahal sebenarnya orang ini baru ketemu, baru kenal atau mungkin baru berhubungan sebentar saja, tapi merasa telah diberikan semuanya dan orang ini merasa bahwasanya, "Oh, orang ini adalah duniaku banget." Begitu. Nah, teman-teman, sistem limbik tadi atau amigdala tadi yang dimana harusnya ketika ada ancaman dia itu mencari perlindungan atau memerintahkan kita untuk kabur atau memerintahkan kita untuk berlindung karena di awal udah diberikan manipulasi bahwasanya orang ini tuh tidak akan menyakiti kita. Orang ini tuh bahkan memberikan rasa nyaman. Orang ini memberikan rasa aman terhadap diri kita. Nah, sehingga amigdala yang harusnya menjadi alarm itu menjadi off, menjadi mati. Mati off ya tepatnya. Jadi dia nggak berfungsi gitu loh. Nggak berfungsi. Dia akan menganggap orang yang pelaku tadi sebagai orang yang memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Dan amigdala ini mengasosiasikan itu bukan sebagai ancaman. Jadi direkamnya bukan sebagai ancaman. Nah, di satu sisi teman-teman semua, VTA atau ventral tegmental area tadi yang menghasilkan dopamin itu kan dopamin tuh hormon euforia ya teman-teman ya, hormon bahagia, hormon motivasi, hormon euforia yang dimana itu dihasilkan oleh VTA yang terstimulus oleh perbuatan-perbuatan yang membuat kita bahagia. Seperti tadi ya, mesti perhatian, kemudian memberikan pujian dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dari VTA ini menghasilkan dopamin
Dopamin itu dialirkan kepada nukleus accumbens atau sederhananya adalah pusat kebahagiaan di dalam otak. Gitu. Nah, jadi di pusat bahagia ini dia memerintahkan atau menuntut terus-menerus dopamin yang dihasilkan oleh VTA yang mungkin terstimulus oleh pelaku love bombing tadi. Maka di awal-awal rasa bahagia itu terus dicari dengan meminta perhatian seperti di awal yang dilakukan oleh pelaku tadi. Oke, nah secara bersamaan ketika dopamin naik ya, produksi dopamin naik kemudian dialirkan kepada nukleus accumbens, di situ juga hormon-hormon yang lain itu ngikut. Seperti apa? Oksitoksin, kemudian juga serotonin dan lain sebagainya. Nah, oksitoksin ini kalau teman-teman sering ya ngikutin psikologi cinta, ini kan berarti sering diartikan sebagai hormon cinta begitu ya. Hormon keterikatan antara diri kita dengan orang tersebut. Nah, pelaku love bombing itu seringkali jahatnya adalah dia akan memberikan perhatian ya, akan memberikan rasa nyaman mungkin dengan ngobrol via telepon atau ngobrol secara langsung atau memberikan hadiah yang dimana itu membuat hormon oksitoksin itu terproduksi dan semakin mengikat dengan kalian. Membuat kalian itu terikat dengan pelaku tadi. Itulah kenapa orang-orang yang terkena love bombing itu sulit untuk lepas. Sulit untuk lepas. Ya, setelah itu hormon serotoninnya yang atau hormon kepercayaan ya kalau dalam konteks ini itu akan terus apa ya memberikan rasa nyaman, rasa percaya bahwasanya orang ini tuh tidak akan memberikan ancaman kepada diri kamu. Yang harusnya kita itu harus ada was-wasnya gitu, tapi ketika hormon serotonin ini terproduksi dengan baik, dengan banyak, itu akan membuat kita nyaman dengan orang ini. Nah, kalau kita coba sekilas bahas tentang serotonin ini teman-teman, serotonin ini ketika kita kurang produksinya di dalam otak kita, itu akan membuat kita stres, depresi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ketika dopamin naik, oksitosin juga naik, serotonin juga naik ya, terproduksi dengan baik, setelah itu apa? Dopamin akan mengalir kepada, juga akan mengalir ke PFC atau prefrontal cortex, yang dimana PFC ini adalah bagian otak yang memang difungsikan atau fungsinya itu untuk menalar sesuatu. Membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, ya untuk menentukan perbuatan-perbuatan kita itu dilakukan di PFC. Nah, ketika PFC ini dibanjiri dengan dopamin yang dihasilkan dari VTA tadi, itu fungsinya itu akan menurun. Fungsinya akan menurun dan keputusan-keputusan yang diambil itu cenderung impulsif. Ya, atau tidak mempertimbangkan baik buruknya secara matang, hanya berdasarkan kepada emosional saja, atau tidak memikirkan dampak jangka panjang yang harus kita pikirkan sebenarnya nanti kalau aku terus-terusan begini bagaimana dan lain sebagainya. Contoh sederhananya adalah atau contoh negatifnya itu terjadi kepada orang-orang yang tanda kutip mungkin narkoba atau orang-orang yang suka nonton video porno gitu ya. Itu kan dopaminnya terus diproduksi secara berlebihan kemudian menyerang PFC-nya. Ya, setelah itu apa? Perbuatan-perbuatan impulsif yang mungkin tidak masuk akal atau perbuatan-perbuatan jahat tanpa memikirkan jangka panjangnya itu tetap dilakukan. Gitu ya. Kenapa? Karena PFC-nya udah bermasalah. Kalau teman-teman di MRI orang-orang yang PFC-nya rusak itu bisa terlihat teman-teman semua. Itu bisa terlihat dan mungkin di dalam beberapa jurnal juga penelitian itu bisa menyusut ketebalan dari PFC itu. Jadi bisa terlihat. Nah, teman-teman semua, jahatnya orang-orang pelaku love bombing ini ketika sistem otak ini sudah bekerja dengan sedemikian rupa, maka ketika pelaku love bombing tiba-tiba dia ghosting atau tiba-tiba dia meninggalkan kamu atau tiba-tiba dia mencari pasangan yang lain begitu ya dan kamu ditinggalkan begitu saja. Nah, disinilah letak masalahnya. Di sini letak masalahnya. Kenapa? Tadi di bagian nukleus accumbens atau pusat kebahagiaan manusia di dalam otak tadi, dia akan terus menuntut dopamin yang dihasilkan oleh VTA tadi. Ya, menuntut dopamin, kemudian serotoninnya juga menurun yang mengakibatkan apa? Stres, depresi, gangguan mood dan lain sebagainya. Ya. Amigdala yang tadinya ya, logikanya teman-teman, ketika kita merasa terancam atau merasa tidak nyaman atau mungkin diri kita itu merasa bahaya di dekat orang itu dan menghasilkan dampak negatif, logikanya harusnya kita tuh menjauh dari situ, menjauh dari orang tersebut. Namun karena amigdalanya udah off ya, amigdalanya udah off dan salah dalam mengasosiasikan di awal, dia akan mencari rasa nyaman dan rasa aman itu bukan menjauh dari orang yang manipulatif, tapi akan mendekat kepada si pelaku love bombing tadi. Nalarnya mungkin kayak ini itu hubungan toksik banget loh. Tapi amigdala kamu, emosional kamu tuh pengen, aku tuh pengen dekat sama dia. Aku pengen tetap dekat sama dia, aku pengen tetap dapat perhatian sama dia seperti di awal. Nah, di sini terjadi konflik antara PFC dengan amigdalanya. Oke. Sebelum aku lanjutin, aku coba cek ombak dulu di kolom komentar. Bisa dipahami alurnya?
Coba komen dulu guys. Cek ombak dulu. Terlalu cepat menjelaskannya Kak Biro. Oke, sorry guys. Yang lain gimana? Alhamdulillah paham. Kayaknya lebih cepat saya kayaknya. Bisa Kak. Oke. Bisa Kak, insya Allah asik. Bisa Kak, semangat. Aman Kak? Oke. Aku lanjutin dulu. Nah, teman-teman, disinilah jahatnya love bombing atau pelaku love bombing tadi. Dia memahami bagaimana sistem otak itu bekerja. Sehingga inilah yang membuat ketergantungan emosional dan yang membuat kenapa orang jatuh cinta itu bisa bikin bodoh. Kenapa orang jatuh cinta itu bisa bodoh? Kenapa? Karena sistem otaknya memang bekerja dengan sedemikian rupa. Ah, gitu guys. Itu kenapa orang jatuh cinta itu bisa bodoh karena memang sistem otaknya seperti itu. Ya toh dari penuntutan dari apa namanya PFC yang memang di situ menuntut nalar ya untuk meninggalkan hubungan toksik itu, tapi di satu sisi yang lain amigdala yang tadinya harus mencari perlindungan atau menjauh dari orang itu, dia lebih cenderung untuk mendekat karena di awal amigdala ini mengasosiasikan hubungan tadi sebagai hubungan yang sehat gitu, dan dia tidak bisa membedakan gitu setelah terjadinya dampak-dampak yang lain. Nah pada intinya seperti itu, dan itulah juga Bang Azim kenapa di story kemarin aku awal-awal bahas tentang ini masalah perzinahan itu nggak melulu karena ceweknya, karena bisa jadi Hmm. manipulatif cowoknya yang mempengaruhi pola pikir si Hmm. cewek tadi gitu. Hmm. Nah, ini nggak dipahami kalau teman-teman belum belajar tentang psikologi atau sistem neurologi seorang gitu. Untung dijelasin sama Kak Biru. Aku kelupaan tadi. Terima Gitu kasih Kak itulah Biru kenapa. sudah melengkapi penjelasan. Nah, itulah kenapa teman-teman masalah perzinahan ini kemarin aku bahas di story-nya Bang Azim dan aku itu bukan hanya dari wanita tapi juga bagi laki-laki. Ini bukan karena wanitanya bodoh guys, tapi memang si love bombing tadi udah memanipulatif bagaimana sistem otak itu bekerja. Gitu. Nah, itulah kenapa teman-teman di dalam agama Islam antara pria dan wanita itu benar-benar dijaga aturannya begitu ketat. Wanita untuk dijaga juga diperintahkan juga untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga harga dirinya, menjaga rasa malunya. Dan laki-laki juga sama, diminta untuk menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluannya. Di dalam Islam diarahkan seperti itu, ya. Nah, kalau kita coba ngelihat lagi dari sistem otak manusia tadi, kenapa wanita disuruh untuk menutup aurat gitu? Nah, ternyata teman-teman semua, di dalam otak manusia itu, apalagi laki-laki, itu lebih kepada visualisasi. Jadi kalau dia ngelihat sesuatu, itu akan mudah ya, terbayang atau mudah terstimulus lah, begitu. Nah, itu akan menimbulkan kayak ketertarikan untuk coba chatting, ketertarikan coba untuk mendekat, ketertarikan untuk mempengaruhi dirinya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa dalam Islam, kalian sebagai seorang wanita itu diperintahkan untuk menutup aurat, bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga. Kenapa? Karena sistem otak manusia itu kayak gitu. Gitu. Dan itulah juga kenapa wanita juga harus diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Supaya tidak ada stimulus untuk kalian itu interaksi secara berlebihan dengan lawan jenis. Karena kalau udah terjadi interaksi yang berlebihan, tanpa ada batasan, tanpa ada, apa namanya, ya benteng gitu ya, pagar, ya kalian akan terjerumus ke situ. Nah, kalau sudah terjerumus ke situ, itulah kenapa orang-orang hafiz Quran udah paham Quran tapi masih pacaran, kenapa orang pacaran itu bisa berzina, bisa sampai berhubungan badan gitu. Itu karena udah jadi bodoh tadi. Gitu. Maka jangan sampai nih teman-teman semua, ketika Islam sudah mengatur kalian dengan sedemikian rupa aturannya, kalian malah melanggar aturan itu dengan alasan dalih cinta. Tidak, itu bukan cinta, tapi itu adalah fake love guys, cinta yang palsu yang hanya dimanipulasi oleh pelaku itu. Gitu. Gitu ya, kurang lebihnya Mas Rehan dan Bang dosen. Luar Siap, biasa. siap, siap, siap. Luar biasa, luar Man biasa. of the match, player of the match malam ini. Kak Iya. Biru. Jadi nggak cuman cewek aja, cowok juga bisa gitu kan ya. Gus nak Dewi boleh Gus? Beda itu. Beda, beda. Ya, menarik, menarik, menarik. Aku ini ya lumayan menggelitik tadi penjelasan dari Kang Biro ya. Insya Allah ternyata seperti itu ternyata kondisi otak ketika menerima love bombing kok sampai susah lepas gitu. Nah, sekarang kan kita jadi tahu tuh dampak psikologisnya nih Pak Dokter ya. Nah, gimana cara praktis supaya seseorang itu terutama perempuan gitu ya, itu tuh bisa sadar gitu. Sadar secara sadar beneran bukan sadar bohongan ya. Dan menghindari jebakan love bombing tersebut ya. Boleh dijelaskan Pak Dokter?
Saya ya? Atau Pak dosen? Iya, ya, boleh Oh, antum sorry, dulu. sorry, sorry. Masa Gibran kan enggak jauh dong. Astaga. Oke, baik. Gimana sih caranya sebagai seorang perempuan atau laki-laki itu lepas dari yang namanya love bombing ini? Pertama, teman-teman semua, kalian harus sadar dulu. Ya, kalian harus sadar dulu bahwasanya hubungan kalian atau apa yang kalian sedang jalankan ini sebuah hubungan yang toksik, yang tidak sehat, sudahlah melanggar perintah Allah dan merugikan diri kalian sendiri. Ya, kalian harus sadar itu dulu. Karena kalau kalian tidak sadar dan kalian tetap mencari pembelaan-pembelaan dengan berbagai macam dalih, ya kalian tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Pertama, sadari dulu dan pahami bahwasanya ini adalah hubungan yang salah, ini adalah hubungan yang toksik dan kalian wajib keluar dari situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berani mengambil keputusan di luar dari zona nyaman. Karena kalau kita berbicara tentang zona nyaman, teman-teman semua, itu akan menuntut bagaimana kalian itu kembali kepada orang itu dan mengharapkan perhatian-perhatian yang sama seperti apa yang dilakukan di awal fase love bombing tadi. Jadi love bombing itu fasenya pertama-tama dia akan memberikan perhatian yang terus-menerus, kemudian setelah itu pelan-pelan akan mengontrol kalian. Ada namanya conditioning effect ya, yang dimana itu kalian tuh dikontrol gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti si pria itu marah atau melakukan kesalahan, dia akan manipulatif dan membuat kalian itu minta maaf terlebih dahulu, padahal yang salah itu pria dengan apa namanya, ancaman akan meninggalkan kalian dan kalian takut kehilangan orang itu dan lain sebagainya. Nah, pertama kalian harus berani mengambil keputusan yang keluar dari zona nyaman tadi. Oke. Nah, yang ketiga, kalian bisa juga mencari circle atau pertemanan yang bisa mendukung kalian untuk bisa keluar dari situ. Gitu ya. Jadi jangan sendirian. Kalau sendiri itu cenderung berat banget, guys. Berat banget. Ya, jadi kalian harus cari circle atau pertemanan yang keluar dari situ, yang bisa mendukung kalian. Nah, kalian bisa cari itu dan bisa sama-sama berubah bareng-bareng, atau mungkin orang ini teman kalian tuh lebih sehat ya secara mental, itu bisa membantu kalian. Yang keempat, coba ke profesional ya. Ke profesional ini juga aku sarankan kepada para teman-teman yang terikat secara emosional dengan pelaku-pelaku love bombing. Ini penting sekali gitu ya. Jadi ketika kalian sudah mencari teman tapi masih nggak ada hasil dan terikat dan kalian tetap pengen keluar dari zona yang tidak baik itu, kalian harus ke profesional, minta saran dari profesional tentang bagaimana menyembuhkan diri kalian sendiri gitu ya. Dan kemudian diperkuat lagi dengan ilmu-ilmu spiritual, maksudnya ilmu spiritual di sini adalah agama ya guys, bukan spiritual yang aneh-aneh gitu ya, tapi lebih pada kayak keagamaan, kalian pahami lagi gitu ya, kalian belajar, kalian ngaji, nah disitu akan menguatkan hati dan pikiran kalian juga. Nah mungkin itu Mas Rehan berkaitan dengan sedikit tips ya, gimana caranya supaya Siap, keluar dari siap. situ. Tapi pada intinya memang, oh ya Iya. satu lagi, harus benar-benar Apa memutus tuh? kontak. Memutus kontak, itu penting. Hmm. Jadi kalau orang itu udah bener-bener ngerasa, oh ini NPD dan love bombingnya parah banget, putus kontak. Karena ketika kita nggak ngekat, orang itu memberikan perhatian sedikit aja, itu kan mengaktifkan amigdalanya tadi. Oh ini loh rasa nyaman. Dan mengaktifkan berbagai macam sistem yang tadinya sebenarnya udah off, tapi aktif lagi gitu. Dan itu akan cenderung membuat orang itu susah move on. Itulah kenapa kalau kita ngeliat di TikTok ya, EVP-EVP yang udah bertahun-tahun move on gitu, udah lupain, udah nggak pikir, tiba-tiba dapat notif 1 2, langsung kayak gagal move on gitu loh. Nah, karena sistemnya kayak gitu. Jadi harus bagaimana caranya kalian tuh bisa cut off orang-orang yang toksik tadi. Gitu, Iya, Mas. iya, iya. Saya mau nambahin sedikit tips ya buat cewek-cewek. Anda kalau dikasih coklat, jangan pick me. Anda cukup teriak saja, "Coklat? Kau bilang coklat? Coklat!" Suaranya Gitu. mirip. Anda cosplay Sorry. Patrick ya. Jadi Suaranya iya, mirip. misalnya ada ustadz atau gus-gus muda yang melihat, "Oh, ini santri cantik sekali." Jangan malah, "Oh, kasih sayang nggak?" Ada gitu biar nggak love bombing. Oke, Pak dosen mau ada tambahan seputar coklat? Seputar coklat, seputar ini neurologis mau ada tambahan mungkin, Pak dosen? Enggak, kalau Sebelum neurologis kita ke kayaknya Bayu sesi lebih tanya pro ya. jawab. Langsung langsung tanya Oh, jawabnya kayaknya. Itu udah oke, komprehensif baik. banget tadi tuh penjabaran Kak Biru tadi tuh. Memang Luar pro dia nih biasa, Pak Dokter. urusan neurologis ini. Iya. Memang Saya malah 2D lebih ini ya, Dok. ya, saya malah Dokter lebih dan pro dosen. masalah saya malah lebih pro masalah forensik, dia malah lebih pro neurologis ya. Wah. Anda pro masalah forensik, saya masalah ini. Nggak jadi. Takut berbahaya, takut di mute. Boleh Oke, ada maksudnya yang mau tanya jawab teman-teman? Kita buka sesi. Mau boleh nanti di kolom chat atau kalau yang berani menyampaikan secara langsung on cam ataupun on mic boleh kita ini. Boleh kita buka sesi tanya jawab, teman-teman. Jangan malu-malu ya, malu bertanya sesat di love.
sesat di love bombing Sebenarnya gitu ya. sebenarnya bukan malu bertanya ya, tapi nggak tahu apa yang mau Iya. ditanyakan, itu masalahnya. Atau mungkin ya Ujung-ujungnya mereka curhat. sedang mengalami sebenarnya, cuman mau keluar, aduh, sepertinya saya salah ikut kelas gitu kan. Gitu kan. Tapi gini, saya ada pertanyaan nih sebelum Tom buka teman-teman ya. Kan tadi antum berdua bilang kita harus berhati-hati gini segala macam. Gimana kalau misalnya? Oh, ini ada yang tanya. Nanti dulu nanti. Saya nanti. Ini udah ada yang nanya. Mana tadi? Kita bacakan ya. Dari Mawar. Sebut saja Mawar ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Dari pembahasan ini lalu bagaimana cara kita mengetahui orang yang tulus dan tidak? Jika orang yang memberi pujian aja dianggap indikasi NPD ya. Mungkin boleh dijawab. Siapa yang mau jawab? Bang Azim dulu kayaknya. Azim. Oke, yang pertama gini, memberikan pujian kepada orang, selagi itu logis, itu nggak ada masalah. Jadi bukan karena pujiannya orang itu dikategorikan NPD, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada alasan logis, tiba-tiba ngasih pujian. Nggak kenal sebelumnya, nggak pernah dekat sebelumnya, tiba-tiba ngasih pujian. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngasih iPhone. Ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngasih iPhone 16 Pro Max 1 tera. Habis itu dia check-in kalian. Ya. Ah, itu bahaya itu. Ya, jadi bukan apakah kemudian memberi iPhone itu salah lalu kemudian dikategorikan NPD? Enggak. Ya, mungkin barangkali kalau seandainya saya kasih orang tuh iPhone gitu kan supaya dia bisa konten, bisa jadi. Ya, supaya dia bisa jadi konten kreator. Masuk akal. Tapi kalau seandainya kalian sebelumnya tidak kenal sama sekali sama oknum-oknum yang nggak jelas seperti itu, tiba-tiba kalian dikasih iPhone, habis itu kalian diajak check-in, habis kalian. Ya, iPhone itu cuma alat investasi biar dia tuh bisa mendapatkan keuntungan sama kalian. Tuh yang pertama. Jadi maksudnya di sini penekannya itu adalah tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ngasih pujian, apresiasi, ngasih hadiah dan lain sebagainya, ngasih perhatian. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Ya, secara singkatnya kayak gitulah. Saya yakin kalian bisa berpikir. Gitu, Hyung. Pak Dokter mau nambahin? Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, yang poin kedua kayaknya oke, mengetahui orang yang tulus dan tidak. Gini teman-teman, ketika orang itu memang ingin tulus ya, tanda kutip menjalin hubungan yang baik dengan kalian, baik itu secara pertemanan, sahabat, ataupun dalam konteks ini tuh masalah percintaan, itu tidak akan pernah untuk apa ya, ibaratnya itu melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan begitu loh. Paham nggak sih? Jadi kalau misalkan dia dikatakan tadi ya, benar kata Pak Bang Azim atau Pak dosen tadi, bahwasanya yang namanya pujian itu nggak selalu tentang bagaimana kita ingin memanipulatif orang. Kalau memang itu alasannya make sense, masuk akal, begitu ya, dan memang wajar orang itu dipuji dengan apa yang dia lakukan ya, it's okay gitu loh. Jadi nggak semua orang yang dipuji, yang memuji itu tiba-tiba ada indikasi NPD gitu. Nah kayak gitu guys, jadi kalian dengan salah sangka ya. Nah, jadi ketika orang itu bisa dikatakan tulus atau tidak, itu bisa dilihat daripada bagaimana caranya dia menjalin hubungan dengan kalian. Kalau dia misalkan di dalam konteks percintaan ingin ngajak kalian nikah, ya benar-benar dengan cara yang sesuai syariat, yang benar begitu. Bukan tiba-tiba ngasih hadiah, kemudian setelah itu kasih pujian, terus tiba-tiba ngajak ketemuan, terus tiba-tiba ngajak check-in dengan alur-alur yang seperti itu. Nah, itu bukan cinta yang tulus namanya gitu. Kan biasanya kayak gitu ya? Ya, Benar karena atau? karena kan gitu ya, ketulusan itu selaras dengan ketaatan pada aturan. Betul, Ya nggak betul, sih? betul. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi quotes itu jadi quotes. Ketulusan itu selaras dengan ketaatan pada aturan. Wah, jadi Azim 2025. Betul. Quote of the day itu Oke. Mas Rehan. Quotes Kalau of the bisa day. ini ya, Hyung. Hyung Rehan, kalau Apa? bisa saya pengen interaksi secara langsung deh, bertanya gitu. Oh boleh. Mungkin setelah kita bacakan ada satu pertanyaan lagi nih ya, nanti kita coba interaksi. Teman-teman tolong kita ini ya, nanti yang ini kita usahakan biar tanya langsung, biar kita lumayan konsultasi gratis daripada Anda ke kursi Indomaret sambil minum kopi Golda ya, mending ini ada biar ijazah aslinya Pak dosen ini apa kepake gitu ya. Oh ini ada yang resen nih, boleh Kak Indah, boleh. Nanti kita ke Langsung aja. pertanyaan chat ya. Kita prioritasin yang ini dulu. Ijazah asli, Pak. Asli. Boleh. Boleh Kak Indah. Boleh. Oke. Sebutkan nama kelas Assalamualaikum nomor absen Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya ya. Tadi kan sudah Kak Biru jelasin juga kan masalah korban yang terkena love bombing nih. Kebetulan saya itu punya temen korban juga love bombing, kan. Case-nya tuh sama lah, gitu kan. Jadi beliau itu apa ya, cerita itu yang kayak
menyedihkan sekali gitu kan kalau curhat. Jadi sudah saya kasih arahan untuk keluar dari itu bahwa hubungan mereka tuh nggak baik, nggak sehat. Karena kalau misalkan kita nasihati perihal agama, otomatis kan mereka itu yang kayak apa sih bawa-bawa agama terus kayak itu kan. Nah terus akhirnya beliau itu apa ya sudah diberi tahu lah, pokoknya sudah saya kasih video tentang apa namanya hubungan toksik dan segala macam. Kayak apa ya mungkin karena beliau itu sudah menjadi korban love bombing, jadi kayak menutup mata dan telinga gitu loh Kak. Kalau kata uang Palembang tuh tak bantah. Eh, dan sudah kita kasih tahu bahwa ini nih sudah keluar. Kalau ada tuh apa ya? Kalau nggak apa namanya? Kalau di WA itu tuh blokir. Kalau nggak blokir deh nomor gitu kan, biar nggak ada komunikasi sama sekali. WA blokir, nomor segala macam sosmed diblokir. Dan dia alasannya bilang aku itu orangnya tuh nggak enak kalau blokir-blokir gitu. Dan itu Allahu Akbar, rasanya gerem, ya Allah. Nah, terus di saat saya jadi saya coba untuk ajak ya udah coba cari kegiatan untuk ikut ngaji gitu. Beliau selalu beralasan, saya itu tabrakan dengan jadwal kerja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah si korban ini, korban love bombing atau mungkin korban orang-orang NPD ini bisa terindikasi juga, Kak? Terus bagaimana apa ya sikap saya? Apakah saya harus menjauhi si korban atau cuman di saat beliau itu cerita hanya memasang telinga saja? Itu bagaimana, Kak? Karena kalau misalkan dikasih arahan juga kayak sudahlah itu kayak mantul bukan mas kalau masuk kanan keluar kiri kan masih ada masuknya ya. Tapi ini nih mantul kalau dikasih arahan gitu, Kak. Itu aja. Kasih, Kak. Boleh silahkan dijawab. Siapa nih yang mau jawab duluan? Kak Biru itu Kak Biru, pertanyaan untuk Kak Biru. Boleh. Baik, teman-teman, pertanyaan ini cukup menarik ya ketika kita coba melihat orang sekitar kita atau teman kita atau sahabat kita yang memang mungkin dirinya sedang jatuh cinta. Nah, sebenarnya dari penjelasan saya tadi itu udah mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang itu ya kayak gitu. Orang jatuh cinta tuh kayak gitu, guys. Jadi bodoh banget. Karena sistem nalarnya, kemudian pertimbangan-pertimbangan baik buruknya itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi secara normal. Jadi dia lebih impulsif dan lebih memilih pilihan berdasarkan emosional atau rasa nyaman saja. Begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya tugas kita sebagai teman? Apakah kita harus menasihati terus-menerus? Apakah kita hanya mendengarkan saja dan lain sebagainya? Pertama, tugas kita adalah jika bisa kita harus membuat bagaimana orang itu sadar bahwasanya hubungan itu toksik dulu. Gitu ya. Harus membuat sadar ke sana. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berusaha untuk menasihati apalagi langsung tiba-tiba dibawa ke arah yang namanya agama, tentu dia akan defend, dia akan protect itu, guys. Dia akan protek itu, dia akan coba menghindar ke situ. Karena memang tujuan dia cerita itu sebenarnya untuk mencari validasi aja kayak, oh iya kamu tuh harus terusin aja, kamu tuh harus begini dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ ketika kita sebagai temannya, ya tugas kita hanya sekedar mendengarkan dan juga memberi arahan. Selebihnya itu di luar daripada kapasitas kita. Dia mau berubah atau tidak, itu di luar dari kapasitas kita. Gitu ya. Jadi kalau apa ya? Dikatakan kamu harus merubah orang itu, kamu harus menasehatinya, kamu harus mendengarkannya, menurut saya itu hanya buang-buang energi gitu ya. Selama orang itu memang belum sadar bahwasanya yang dilakukan itu toxic relationship yang harus ditinggalkan gitu. Selama dia belum sadar, kita memberikan nasihat, masukan itu nggak akan bisa diterima di otaknya gitu. Nah, kalau menjauhi saya kurang sepakat. Untuk menjadi teman tetap, tapi untuk terus menjadi penasehat dan lain sebagainya menurut saya tidak perlu sampai situ gitu. Mungkin dari Bang Azim ada tambahan atau dari Bang Rehan. Cukup Ya, sih. Pak dosen Cukup, mau cukup. tambahan, Pak dosen? Cukup. Cukup sih sebenarnya, cukup. Apa Baik, yang dia baik, kata baik. Kak Biru cukup. Nah, kita ke ini ya, pertanyaan ini yang di kolom chat ada dari Kak Tasya Rizky Agustiani. Kak, aku izin nanya di komen, soalnya lagi kerjain kuliah, tugas kuliah. Ya, semangat Kak. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, aku lagi di posisi itu dan sudah konsul ke ahlinya, tapi setelah obat itu habis, beberapa minggu efeknya kumat lagi, ngerasa gak pantas buat orang, gak berhak hidup, pikiran muter-muter, dikenangan sama orang itu, dan ngerasa kayak salah gak sih mutusin hubungan dengan orang seperti itu, dan bagaimana cara ngilangin pikiran supaya gak balik ke kenangan dengan orang itu. Soalnya aku gak mau bergantung terhadap obat psikiater. Boleh, Pak dosen mungkin atau? Apa ini? Obat ya? Ya. Tadi orang apa katanya orang itu? Ini mungkin mantannya kali ya. Iya kata saya.
Oke, yang pertama gini, saya nggak tahu ini kategori sakitnya, saya nggak tahu kalau minum obat berarti ada ini ya diagnosa dari psikiater ya. Yang pertama saya nggak tahu ini penyakitnya kategori apa. Tapi saya pengen ngejelasin dulu bahwasannya mindset kita tentang obat. Let's say lah di sini ada orang yang mengalami apa ya? Let's say orang yang mengalami bipolar gitu. Misalnya contoh ya, orang yang mengalami bipolar. Lalu kemudian dengan itu dia mengkonsumsi obat. Ada fase di mana dia itu memang harus dibantu dengan obat karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi-kondisi yang memang agak berat untuk orang-orang yang belum teredukasi, sehingga dia harus dibantu dengan obat. Nah, bagaimana obat itu bekerja secara sederhananya? Obat itu adalah apa ya istilahnya? Kalau dalam istilah kalau dalam istilah perang itu mengulur waktu ya, maksudnya supaya penyakit supaya risiko yang lebih besar itu tidak menyerang. Ya, maka dibantu dengan obat supaya untuk mengulur waktu. Mengulur waktu itu fungsinya apa? Coba kita belajar untuk tidak bergantung dengan obat. Entahkah itu dengan olahraga, meningkat kayak yang tadi bilang tadi sama Kak Biru ya, hormon dopamin kita didapatkan lewat olahraga, nge-gym, fitness, jogging dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dengan habits-habits yang positif semacam itu, kita bisa hidup tanpa bergantung dengan obat. Itu satu yang berkaitan tadi dengan mindset soal obat. Jadi kalau seandainya efeknya kumat lagi dan lain sebagainya, coba kalau konsul ke psikiater itu dalam kondisi-kondisi yang sudah aman, coba kita itu jangan seketika lepas dulu ya. Karena ada fase di mana kita itu eee, pasca 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 berobat tuh kita harus tetap kontrol. Jadi jangan hanya ketika sakit aja. Bahkan kita-kita semua yang di sini, yang kita merasa aman-aman aja, sebenarnya kalau kita datang ke psikolog atau ke psikiater hanya untuk sekedar ngecek kondisi kita pun nggak ada masalah sebenarnya. Kan yang namanya gangguan itu nggak harus ditangani pada saat sudah terjadi kan. Sebenarnya kan kita bisa bersikap preventif. Itu yang pertama. Yang kedua, cut off orang seperti itu apakah salah? Perlu diketahui semua teman-teman semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah loh nge-cut off orang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nge-cut off orang. Siapa dia? Yaitu Wahsy, ya. Bahkan eee, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nge-cut off Wahsy itu disebabkan karena Rasulullah itu kebayang-bayang. Maksudnya itu Rasulullah juga mengalami fase dalam tanda kutip trauma melihat orang yang pernah membunuh pamannya, ya. Kebayang itu wajah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah kepada Wahsy? "Wahai Wahsy, ahlan wa sahlan, kamu sudah masuk Islam, ini adalah berita yang gembira dan lain sebagainya. Tapi untuk ngelihat muka kamu, saya tuh kayak seakan-akan kebayang paman saya yang kamu bunuh dulu. Boleh nggak untuk saat ini ketika kamu bertemu dengan saya, tolong palingkan wajahmu di hadapan saya. Karena kebayang-bayang gitu Wahsy." Itu bahasa sederhananya lah. Jadi Rasulullah tuh nge-cut off orang-orang semacam itu. Ya, cut off orang itu bukan berarti dikategorikan memutus silaturahim. Cut off orang itu sebenarnya kita membangun barrier kepada orang, membangun batasan kepada orang. Ya, itu yang diharapkan apa? Supaya kondisi kita aman. Penting bagi kita untuk mengamankan diri kita dulu, daripada kita membuka diri orang tapi ujung-ujungnya menjadi toksik gitu ya kan. Nah, berkaitan dengan pikiran terakhir, memori yang bersifat jangka panjang dengan jangka pendek itu berbeda ya. Teman-teman pernah nggak kenalan sama orang, habis itu beberapa jam kemudian lupa namanya? Kenalan sama orang baru nih, "Halo, saya Biru, saya Azin," gitu ya. Tiba-tiba lupa namanya berapa jam kemudian. Kenapa hal semacam itu bisa lupa? Karena orang itu tidak menarik, karena orang itu tidak ada yang mengesankan dalam hidup kita. Sedangkan ya, segala sesuatu atau momen-momen kehidupan atau, sikap-sikap orang lain yang membuat kita itu, apa ya, terlibat secara emosional, itu akan lebih lama tersimpan di memori jangka panjang, ya. Memori jangka panjang, nama istilahnya memori semantik, memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini jangan berpikiran untuk melupakan-melupakan, karena ingat atau lupa hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting apa, yang bisa kita lakukan adalah menurunkan ekspektasi kita terhadap memori itu. Ya udah kita bersikap biasa-biasa aja, bersikap legowo aja, dan kita bisa melatih itu. Gitu ya. Mohon maaf agak kepanjangan. Siap, siap, siap. Thank you, thank you. Pak Dokter mau ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup ya. Ini ada resen siapa nih? Mawar. Oh, Mawar mau langsung. Boleh, Mawar. Mawar? Mawar Melati semuanya indah. Tidak. Ada? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih
Kak Biru dan Pak dosen sudah menyampaikan penyampaiannya. Izin bertanya dari pembahasan antara kakak-kakak berdua ya. Nih, pertanyaan saya ini cenderung dari pembahasan Pak dosen sih. Tadi Pak dosen menjelaskan mengenai manipulasi atau NPD gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pelaku love bombing ini selalu sadar bahwa dia itu sedang manipulasi, atau maksud saya di bawah alam sadar dia, atau memang dia menyadari kalau dia itu sedang melakukan love bombing gitu. Lalu pertanyaan saya ke Kak Biru, itu bagaimana jika korban love bombing ini malah disalahkan karena dianggap baperan, tidak dewasa, atau kurang dewasa secara iman gitu, Pak. Paham? Makasih. Oke, jawab Boleh deh. dijawab? Oke, yang pertama gini, sebenarnya bukan pelaku ini, istilahnya bukan orang love bombing ya, tapi orang NPD lebih tepatnya. Nah, love bombing itu fase di mana dia itu berupaya untuk meraup keuntungan atau memperalat seseorang. Jadi gini, kita mesti pahami dulu mindsetnya orang-orang NPD itu seperti apa. Kita itu, bagi orang-orang NPD, kita-kita semua ini, tidak lain dan tidak bukan hanya dipandang sebagai alat saja untuk kepentingan pribadi dia. Kalau sekiranya nih orang tidak menguntungkan, ya dia tidak akan memperalat kita. Kalau seandainya dia bisa menguntungkan, dia akan menginvestasi kepada kita. Entah itu dengan pujian, entah itu dengan harta, atau dengan perhatian. Nah, apakah pertanyaannya kemudian orang-orang NPD itu sadar, atau di alam bawah sadar? Yang jelas, kita itu dipandang sebagai alat. Entah itu di alam bawah sadarnya, entahkah itu dia sadar atau tidak, yang jelas kita itu dipandang sebagai alat. Maka esensinya sekarang yang menjadi pembahasan adalah, kalaupun dia sadar, kalaupun dia tidak sadar, tetap kita akan dipandang gimana caranya kita bisa mendapatkan, atau dia bisa mendapatkan keuntungan dari orang-orang seperti kita. Nah, tapi mostly memang orang-orang NPD itu dia tidak sadar dia itu sedang mengalami NPD, atau dia itu tidak sadar bahwasan dia itu ada gangguan. Karena dari beberapa rekan-rekan saya, baik psikolog ataupun psikiater, orang-orang NPD itu jarang loh yang datang ke psikolog, jarang datang ke psikiater, karena mereka tuh nggak mau, ya. Takut NPD mereka tuh kebongkar. Karena mereka tuh nggak merasa ada apa-apa. That's the point, ya. Mereka tuh nggak merasa ada apa-apa. Yang jelas seperti itu. Kalau urusan dia itu memperalat seseorang, entahkah dia sadar, entahkah dia tidak sadar, itu pembahasannya lain. Tapi yang jelas, orang NPD tidak akan sadar kalau dia itu NPD. Yang bisa mendeteksi dia itu adalah orang-orang yang sudah teredukasi. Gitu. That's point. Gitu, Kak Biru, next. Oke, Ada tambahan? selanjutnya berkaitan pertanyaan kedua Mas Rehan tentang bagaimana sih kalau misalkan orang yang jadi korban itu malah sering dituduh atau dikatakan sebagai orang yang baperan dan lain sebagainya. Pertama gini, sebagai temannya atau orang di luar dari si korban tadi ya, entah itu teman, keluarga atau apapun itu, tentunya pertama kali ketika kita mengetahui rekan kita itu mendapati apa perlakuan ya, love bombing dan dia menjadi korban, pertama kali kita harus harus empati gitu ya. Bagaimana caranya kita membantu dia agar dia bisa keluar dari siklus yang toksik tadi gitu, atau paling tidak kita membantu menguatkan teman kita agar dia yakin dengan pilihannya, agar dia bisa keluar dari siklus yang negatif tadi atau siklus yang toksik tadi begitu. Nah, apa ya, tuduhan-tuduhan yang seperti itu tuduhan yang tidak bijak begitu ya, tuduhan yang tidak bijak, dan itu jangan sampai dilakukan kepada teman-teman kita. Dan kita ketika dituduh dan lain sebagainya, tentu itu perasaan yang tidak enak gitu ya, artinya bisa menyakiti hati, menyakiti perasaan gitu ya, dan seterusnya. Gitu kurang lebih Mas Rehan. Siap. Kita kembali ke pertanyaan ini ya, pertanyaan tertulis yang ada di kolom komentar. Izin aku bacakan lagi. Batasan seseorang dianggap melakukan love bombing itu gimana? Dan apakah setiap orang yang kasih kita hadiah melakukan love bombing? Tadi sepertinya udah terjawab ya Iya. sama Itu udah dijawab kita gitu. lah. Udah tadi ya. Mawar tadi udah. Dan apa yang harus dilakukan jika pelaku love bombing adalah sosok yang punya power sosial tinggi, misal ustadz muda, aktivis dakwah? Bagaimana membedakan benar indikasi manipulasi? Ini udah juga tadi ya. Iya nggak sih? Ya, ini udah dijawab juga. termasuk Cuman, yang tadi sudah ya. oke. Versinya ini ya.
Oke, yang pertanyaannya sama-sama aku skip ya teman-teman ya. Ini, dari Arya nih, "Assalamualaikum, izin bertanya, sepupu saya pernah mengalami love bombing itu sampai pas hubungan berakhir kayak orang depresi atau sering ketawa sendiri. Sampai sering konsul ke psikolog, tapi kata dokternya itu normal untuk seseorang yang introvert karena dia terlalu asik dengan dunianya sendiri. Jadi kayak halusinasi gitu. Nah, sekarang udah nikah sama orang lain, tapi kayak trauma masa lalu itu belum hilang. Jadi mungkin bisa dikasih solusi agar bisa keluar dari masa lalu itu." Itu mungkin ke Bang Azim dulu itu. Gimana tadi pertanyaannya? Agak ini kerangka Jadi, ya, kerangka pertanyaannya. Jadi Poinnya gimana gimana? Poinnya sepupu gimana? sepupunya cewek ini tuh dulu pernah Hmm. menjalin hubungan dengan seorang pria. Hmm. Nah, sampai pas ketika love bombing gitu kan, udah selesai, Hah? dia tuh depresinya sampai ketawa sendiri. Pas dicek ke pakar, ternyata, oh nggak apa-apa itu dia karena dia introvert, dia tuh Hah? ini kok cuman absurd Bang pertanyaan. Agak Bentar, absurd ya. bentar. Iya. jadi gini Coba nih, lanjut ya, lanjut. ini ada perempuan, Yes. Perempuan ini kenal sama cowok, di love bombing gitu kan, di love Yes. bombing, udah nih, Hmm. set hilang cowoknya. Ah. Oh, Terus di dia PHP-in ketawa-ketawa ceritanya. sendiri. Ya, terus dia ketawa-ketawa Ah. sendiri. Hahaha. Gejalanya kayak orang depresi, ya Oke. kan? Ah. Nah, pas dia ketawa-ketawa sendiri, datanglah ke pakar. Pak Hmm. Luhut, bukan Pak Luhut sih, lebih ke psikolog, ke psikiater gitu kan. Nah, terus tapi kata psikiaternya, "Oh, nggak apa-apa, kamu kan introvert, jadi mungkin kamu lagi asik ke duniamu sendiri," gitu. Oh, Itu, oke. Terus? karena emang sih. Ah. Nah, terus singkat cerita si cewek ini tuh menikah, Ah. udah bersuami, tapi luka traumanya tuh masih ada gitu loh. Oke. Trauma sama si cowok love bombing sebelumnya. Lah ini Oke. solusinya gimana? Gitu. Oke. Saya fokus kepada luka traumanya aja ya. Saya jujur saya agak sulit menangkap. Luka bukan Luhut ya. Luka ya, Iya. bukan Luhut. Saya coba fokus ke lukanya dulu aja ya, luka atau trauma masa lalunya aja. Karena kalau seandainya saya coba tangkap tadi koneksi antara dia ketawa-ketawa sendiri lalu kemudian psikiaternya Introvert. ngomong introvert, itu agak kurang nyambung bagi saya jujur. Entahkah memang itu pernyataan psikiaternya atau memang kakak yang bertanya ini masih ini kerangka pertanyaannya, masih perlu direvisi pertanyaannya. Saya coba untuk membahas masalah luka masa lalu aja. Jadi masalah trauma masa lalu atau luka masa lalu itu jangan dihilangkan, tapi diterima. Ya, luka masa lalu itu tidak bisa dihilangkan, tapi sifatnya lebih diterima. Kalau luka itu sudah diterima, ya, kita akan bisa mengerti bagaimana cara mengeringkan luka itu. Jika lukanya sudah kering, ya udah dikelopek aja, ya. Tapi memang masih membekas. Bekas itu bisa luka lagi, ya. Nah, yang paling penting apa? Yang jelas kita harus menerima bahwasan diri kita tidak baik-baik saja. Tidak kita harus menerima bahwasannya kita memang punya masalah di masa lalu. Menerima itu lebih baik daripada denial, ya. Menerima kondisi kita sekarang itu jauh lebih baik daripada kita berupaya untuk melupakan masa lalu semacam itu. Karena yang namanya melupakan dan mengingat itu bukan ranah manusia, itu ranah Allah Subhanahu wa taala. Ya, and that's the point you need to understand. Sorry pertanyaannya yang berkaitan dengan pernyataan psikiater introvert tadi saya belum nangkap ya, karena memang kapasitas saya tidak sampai ke situ. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sebentar, dari Ashila. Izin bertanya Pak dosen, saya alhamdulillah tidak pernah jadi korban lelaki, tapi masalahnya tidak ada yang mendekati saya. Yang lirik-lirik banyak seperti tertarik, tapi tidak ada yang mau mendekati. Sekarang saya tidak hopeless romantik sih, tapi takutnya ke depannya saya susah dapat jodoh. Menurut saya ada yang salah dengan perilaku atau sifat saya yang tidak disukai oleh pria. Nah, menurut Pak dosen, menurut Pak dosen, apa yang membuat seorang wanita terlihat menarik tapi tidak begitu menarik sampai pria mau ambil langkah untuk mengenal lebih lanjut? Mohon ulasan yang sangat jujur, Pak dosen. Hehe. Yang pertama, saya perlu tanya balik dulu ya. Tadi kan dikatakan bahwasannya yang ngelirik-lirik banyak seperti tertarik. Anda tahu mereka itu tertarik dengan Anda siapa? Dari mana? Ya, Anda tahu mereka itu tertarik dengan Anda dari mana? Itu pertanyaan yang mesti Anda jawab sendiri. Tapi yang jelas begini,
Ketika Anda mengatakan bahwasanya takut nanti susah dapat jodoh, secara tidak langsung Anda itu sedang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernyataan Anda seperti itu. Karena perlu Anda catat ya, dalam urusan jodoh ini, kau itu akan nanti dipertemukan ketika kau sudah siap, ya. Ketika Anda itu sudah siap, kalau kau belum siap, kau nggak akan ketemu jodoh. Sekalipun nanti kau datang ke pesugihan apa kayak gitu, ke pesugihan Nyi Blorong minta minta pengasihan segala macam, nggak akan bisa kalau seandainya dasarnya kau memang belum siap. Pertanyaanku sekarang, kau yang sekarang ini pengen takut yang sedang khawatir dalam urusan jodoh sekarang ini, pertanyaanku sekarang sudah berapa banyak kau membaca ilmu tentang pernikahan? Berapa banyak kau sudah baca buku-buku soal parenting? Kalau seandainya nanti anakmu nangis, anakmu tantrum segala macam, gimana nanti kau menanganinya? Ya. Sudah kau belajar tentang personality setiap manusia? Sudah kau belajari tentang ilmu tentang untuk menjadi seorang ibu? Apa bekal yang akan kau ajari nanti buat anak-anakmu? Kalau seandainya kau tidak punya ilmu pengetahuan, lah dari mana kau asalnya kau tuh sudah siap? Ya. Kalau kau sudah siap, kalau kau sudah fokus, kalau kau sudah ikhtiar, jodoh itu akan Allah datangkan sendiri. Ya. Ikhtiar mencari jodoh itu bukan membuat diri kau tertarik di hadapan manusia. Ya. Ikhtiar menjemput jodoh itu adalah dengan memperbaiki kualitas diri sendiri. Jodoh itu akan Allah datangkan, ya. Ikhtiar tentu secara normatif kita lakukan. Akan tetapi kalau seandainya membuat diri kita menarik di hadapan manusia, oh hati-hati. Nanti kalau seandainya kita sudah berupaya untuk membuat orang itu menarik, tertarik, tapi kemudian ekspektasi yang tidak sesuai, kau nanti kecewa, putus asa, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah. Aku sudah berdoa ya Allah, kau tidak adil segala macam. Akan ini yang ditakutkan tuh seperti ini, ya. Nah, maka saran saya dalam hal semacam ini fokuslah dulu memperbaiki diri, ya. Nggak ada itu istilah sulit jodoh tuh nggak ada, ya. Kecuali kalau nanti disihir orang. Nah, kalau disihir orang tuh beda bab lagi, ya. Dipersulit segala macam gangguan jin itu beda lagi tuh kelasnya nanti ya. Nanti dibikin sama Kak Biru nanti itu kelas gangguan-gangguan jin itu. Tapi yang jelas sekarang saya mau menekankan dulu jangan khawatir dalam urusan jodoh, ya. Nggak ada itu istilah telat-telat nikah tuh nggak ada. Ya nikah tuh yang paling penting adalah siap. Ya, nah itulah nanti kalau diterusin ngamuk nanti aku. Gitu ya. Iya, iya. Mhm. Ya buat Kak Sheila, intinya Allah tuh nggak mungkin salah buat ngasih jodoh ya. Pasti yang terbaik buat Kak Sheila pasti udah Allah siapkan gitu. Yang penting Kak Sheila sabar aja sambil tadi bener yang dikatain Pak dosen sambil memperbaiki diri. Insya Allah sama kayak kita panen buah lah. Semakin Mhm. buah yang paling enak ketika udah waktunya pasti manis gitu ya. Mhm. Semangat Kak Sheila ya. Kita ke Semangat. pertanyaan Aura Sevalina. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya. Ketika kita berusaha menjaga batasan dengan lawan jenis, tidak pacaran dan sejenisnya, bagaimana caranya kita tahu seorang laki-laki mencintai kita dengan tulus? Mencintai kita dengan tulus, di mana kakak-kakak di sini kan seorang laki-laki nih. Nah, mungkin lebih mengerti di situasi yang dirasakan. Bagaimana cara menilai seorang laki-laki ini tulus dan memperjuangin seorang wanita yang dicintai. Dan apa yang dilakukan seorang laki-laki itu, Kak, biasanya. Terima kasih. Langsung ke ini aja deh, yang udah pada nikah aja deh, ke Bang Azim sama Mas Rehan aja. Wah. Silakan Pak dosen, saya harus mengawal Pak Menteri dulu. Coba Hyung jujur. Coba aku Gimana? arahkan dulu pertanyaan ini ke Antum Hyung. Antum kan udah lama Ya, nikah daripada saya. Coba urusan-urusan cinta kayaknya lebih pro Antum deh. ya saya Coba izin Pak Luhut ya. pertanyaannya. Saya izin Pak Luhut izin menjawab Pak Luhut kan biasanya kan Bapak Opung banyak bisanya, tapi ini saya yang coba jawab. Enggak, sebenarnya kalau laki-laki itu ketika dia ingin mencintai perempuan ya, laki-laki tulus itu biasanya dia tidak hanya memikirkan soal nafsu sesaat ya. Kayak misalnya, oh cewek ini cantik, oh cewek ini menarik, oh cewek ini soft spoken enak diajak ngobrol, itu bukan itu. Biasanya laki-laki yang tulus itu adalah laki-laki yang sudah memperkirakan saya sampai nanti tua, sampai saya nanti di akhirat sama cewek ini tuh mau ngapain. Udah dipikirin itu. Jadi dia sudah siap dengan segala konsekuensi ketika dia menikah dengan perempuan tersebut. Nah, biasanya kembali ke visi misi pernikahan gitu. Kayak misalnya ada perempuan yang dalam tanda kutip dia masya Allah ya dikarunia Allah wajah cantik, dikarunia Allah kaya raya, dikaruniai Allah itu apa namanya nasab yang bagus gitu. Ketika cowok datang ditanya kamu kenapa sih Mas mau nikahin aku? Ya karena kamu cantik gitu.
Ya karena kamu anaknya Pak Kiai ini, karena kamu seorang Ning gitu, yang tinggal di perairan, bukan ya, bukan. Maksudnya karena kamu seorang, apa namanya, ya siapa tahu mermaid kan, ya kan ya kan. Oh, karena kamu seorang ini, seorang, apa, kamu kaya raya gitu. Atau aku tuh mencintai kamu kan, enggak, bukan itu. Tapi ketika laki-laki itu sudah mulai menjawab dengan kurikulum yang, "Saya mencintai kamu itu ya karena Allah, karena saya tahu ketika saya nanti sama kamu, ibadah saya akan begini. Saya punya solusi untuk gimana nanti kita mau bebasin Baitul Maqdis, gimana saya mau gini-gini." Jadi jelas gitu. Alasannya itu bukan alasan-alasan yang klise dan duniawi gitu. Karena pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup gitu. Sumpahnya kita itu sama Allah. Ketika saya terima nikahnya, arsy-nya Allah terbuka, di situ Allah menyaksikan kita bersumpah sama Allah, jadi bukan sebuah yang main-main. Makanya pernikahan ini disebut ibadah. Pak dosen, Pak Dokter Abizar gitu ya, ketika mau sholat, mau beribadah, ketika sajadah yang biasa dipakai itu sudah buluk, mohon maaf sudah jelek misalnya, atau misalnya kita lagi main ke musola sajadahnya cumanya adanya karpet masjid yang enggak asal-asalan. Apakah kita akan, "Ah, karpetnya jelek, aku nggak mau sholat." Apakah demikian? Kan enggak, kita tetap sholat. Ada orang lagi diuji ekonominya miskin, mukenanya belum ganti mukenanya, cuman itu aja udah buluk. Apakah kemudian, "Ah, mukena jelek, saya nggak mau sholat." Enggak kan? "Ah, suasana hati saya lagi nggak enak, saya nggak mau sholat." Enggak kan? "Ah, ini di FYP isinya es teh semua, saya nggak mau puasa." Kan enggak. Jadi tidak bergantung itu gitu loh. Sama ketika begitu menikah, ya nama nikah tuh ibadah seumur hidup. Gak peduli nanti pasanganmu kayak gimana, ada perubahan-perubahan signifikan apa dari pasanganmu, ya itulah ibadah yang harus kamu jalankan gitu loh. Makanya memilih pasangan itu ya pasangan yang bukan hanya cantiknya saja, bukan hanya nasab dan hartanya saja, tapi juga value apa yang bisa kamu berikan ke pasanganmu untuk mendampingi dia ibadah seumur hidup. Itu mungkin singkat dari saya Hmm. gitu. Itu kata kuncinya itu malah di akhir kalimat malah kata kuncinya, value. Itu kata kuncinya. Karena kalau seandainya dibilang tulus itu sama dengan mencintai apa adanya, kayaknya enggak deh ya. Tulus sama dengan mencintai apa adanya, mencintai wanita itu apa adanya, kayaknya enggak deh. Karena seorang wanita itu dicintai karena ada value-nya. Nah, pertanyaanku sekarang, apa value-mu? Ya, untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu yang akan melahirkan generasi-generasi pejuang Baitul Maqdis tadi, kata Himo Rehan, apa value yang ada dalam dirimu sehingga visi itu bisa tercapai? Kalau visi itu bisa tercapai, maka siap-siaplah dicintai dengan ketulusan. Karena orang itu tahu bahwasannya di dalam dirimu dia bisa memperjuangkan apa yang menjadi ambisi dia atau apa yang menjadi visi besar dia, ya. Maka ketulusan dalam Dan mencintai, ya gimana? enggak, aku tuh jadi keinget tadi ya apa omongannya guru kita King Sifrun King tuh bilang, Hmm, kalau kamu cari perempuan carilah yang udah roti, bukan adonan, bukan yang masih tepung air gini. Karena kalau ya. roti anak-anakmu tuh tinggal langsung konsumsi gitu, kata King di Halaqah kan bilang gitu. Makanya Hmm, aku tuh, semoga bukan termasuk asbab kesombongan, aku tuh agak bersyukur ketika nikah sama istriku tuh, aku tuh kemarin waktu kumpul acara keluarga lebaran, kan, biasa kan namanya saudara-saudara itu kan random kan, dari mana aja kultur ya. keluarganya berbeda-beda. Di saat Hmm, ada yang ngajak ke McD atau ngajak ke mana, anakku Maryam umur 3 tahun tuh dia ngomong, "Enggak, itu pro Israel, Zionis." Dia hmm, lantang ngomong kayak hmm, gitu, anak 3 tahun. Aku dalam arti berarti istriku sukses nih mendidik gitu loh. Di saat di situ hmm. anak-anak yang lain itu sibuk joget TikTok, statue, setelan cuek baru gitu kan ya. Anakku tuh enggak gitu. Maksudku ya ini yang kuharapkan gitu loh. Ketika kemudian dikasih Oreo sama saudara walaupun agak nyelekit ya. Ini kan pro Israel tante, ini kan nggak boleh anak-anak Palestina berdarah di sana gitu. Ya itu yang kuharapkan kayak gitu. Itu sih. Itu sih kata kuncinya. Karena kalau mau memastikan laki-laki itu memperjuangkan kamu apa enggak, ya lihat effortnya, ya. Effortnya itu, ini kita malah jadi curhat pernikahan ini. Ya itu sih, kalau daripada melebar sana sini. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan bagus nih sebagai terakhir ya dari Kak Indah nih. Boleh Hmm. dibantu dong Pak dosen, Pak dokter, rekomendasi buku-buku parenting yang bagus tapi ringan diterima dengan otak saya yang kapasitasnya tergantung situasi sinyal. Astagfirullah. Pernah baca buku parenting tapi ngerasa bahasanya berat banget. Oke, Boleh. gini, sorry, aku dahului dulu ya. Terkait dengan masalah membaca buku ini, saya perlu ketahui dulu bahwasannya, yang pertama, di Indonesia ini nggak semua orang itu suka baca. Tuh, satu. Yang kedua, kalau seandainya Anda tidak suka baca, saya rekomendasikan suatu buku, dan Anda malas membaca, nanti malah menjadi trauma tersendiri bagi Anda yang malas membaca. Nah, saya nggak suka kalau kayak gitu.
Pertanyaan saya, Anda ini dasarnya suka membaca apa enggak? Ya, kalau suka membaca, Anda tuh tipikal pembaca yang seperti apa? Apakah tipikal membaca yang fiktif kah atau yang non fiktif? Ini kan berbeda-beda nih. Ada orang yang mengambil ilmu itu dari sejarah, tarikh gitu ya. Jadi dia punya imajinasi yang bagus. Jadi nggak suka terlalu buku yang teoritis-teoritis kayak gitu. Nah, saya nggak tahu nih tipikal orang-orang seperti apa. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, eh yang namanya ilmu pengetahuan, apalagi ilmu parenting ya, itu ada step by step. Ya, nggak bisa kita langsung loncat ke ilmu parenting sedangkan secara personal kita belum selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita ini kapasitas berpikirnya mau sampai sampai di mana dulu nih? Apakah kita masih belum selesai dengan personal kita, atau jangan-jangan kita langsung loncat ke parenting, itu yang bikin kita jadi mabok? Ya, itu yang bikin kita jadi mabok. Ada orang-orang yang belum kelar dengan masalah personal dia, lalu kemudian ketika dihadapkan dengan urusan-urusan parenting dia jadi emosional. Nah, ini yang jadi PR bagi kita semua. Ya, tapi yang jelas terlepas daripada itu semua, saya menekankan dulu pada aspek personal pada masing-masing kita. Saya rekomendasikan kalian untuk membaca buku-buku yang bersifat dengan psikologi perkembangan. Ya, nanti psikologi perkembangan itu kalian mengetahui tentang seluk-beluk manusia itu seperti apa. Wah, terserah mau buku psikologi perkembangan yang dari ilmuwan siapa. Pokoknya asal buku itu kalian baca aja udah, itu udah syukur dah. Jangan kalian tanya lagi itu buku tulisan siapa, penelitiannya dari mana, kafir apa enggak. Asal kalian mau baca dulu aja udah. Ya. Karena pada dasarnya ilmu psikologi itu ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita juga. Ya. Ilmu psikologi itu pecahan daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya, jadi jangan lagi kita tuh kayak berpikir oh ini ilmu orang kafir. Enggak, ilmu psikologi itu ilmu orang kita. Ilmu kaum muslimin yang dirampas sama orang-orang kafir. Ya. Ambil itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Ketika dinasti Abbasiyah itu diserang sama Mongol, ya, pusat-pusat penelitian itu hancur semua. Salah satu kitab yang selamat adalah kitab Ihya Ulumuddin dan dirampas sama orang-orang Yunani. Nah, itulah jadi ilmu psikologi sekarang. Itu sebenarnya ilmu kita, ya. Nah, itu yang jelas ya. Coba mulai dulu dari psikologi perkembangan, bagaimana manusia itu berkembang. Nanti pelan-pelan coba baca buku parenting yang sekiranya suka. Beli aja yang macam-macam karena setiap penulisan itu beda gaya, ya. Setiap orang-orang yang menulis itu punya sudut pandang yang berbeda. Baca aja semampu kita. Dan kalau mau baca buku, mulailah baca buku itu dari bab yang menarik, ya, bukan dari awal gitu. Kalau dari awal baca kata pengantar bikin ngantuk segala macam, mulai dari bab yang paling menarik. Kalau seandainya kalian tuh apa namanya bosan gitu baca buku ya, karena saya tahu kalian tidak semuanya tahan untuk baca buku, termasuk saya. Gitu. Oke, Itu. sedikit tambahan sebenarnya gini, Bang Azim. Eh, tahapan ketika membaca buku teman-teman semua, itu ketika kita tuh stuck di genre buku atau jenis-jenis buku yang kayak gitu-gitu, bahasanya kayak gitu-gitu, itu menandakan bahwasanya diri kita tuh nggak berkembang. Kalau aku merengnya kayak gitu. Jadi aku pernah juga baca yang stucknya misalkan buku-buku yang sederhana, kalimatnya quotes-quotes banget dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi kalau kita tidak memaksakan untuk membaca buku di level yang up gitu ya, dengan alasan dulu nggak suka ini kalimatnya dan lain sebagainya, maka kita nggak akan bisa ke level up juga bagaimana kita tahapan berpikirnya, pengetahuan kita dan seterusnya. Di mana ilmu-ilmu pengetahuan yang itu baku, yang itu benar-benar keren-keren banget, itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang agak cukup rumit, guys. Nah, kita di situ yang harus menyesuaikan. Kalau kita nggak paham bahasanya, kita tanya pada orang yang paham. Kita harus cari tahu dan kita harus coba memahami itu. Begitu. Nah, dengan secara tidak langsung itu akan meningkatkan taraf berpikir kalian. Yes. Nah, Sepakat. gitu. Sepakat. Karena diksi-diksi Itu yang kita Mas tidak Ren. ketahui ya, diksi-diksi yang tidak kita pahami, tapi kita berusaha di situ untuk mencari pengertiannya itu apa. Disitulah salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas berpikir. Untung dikasih tahu sama Kak Biru. Saya sering ketinggalan terus kalau masalah-masalah ini, detail-detail masalah seperti ini. Mantap. Gitu sih ya. Izin nambahin boleh? Boleh, Yes. Mas. Kalau tadi kan yang namanya Mbak-mbak ya cewek ya. Kalau saran saya sih sebenarnya nggak apa-apa Mbak mau baca buku parenting ya karya siapapun tuh nggak masalah. Kalau memang suka baca. Mau karyanya Bu Eli Risman atau Ustadz Ajo Bendri. Cuman ini kalau opsi saya pribadi ya, ini bukan untuk diambil pendapat, cuman pemikiran saya aja. Setahu saya dialog orang tua dan anak di Al-Qur'an itu kan ada 14. Dan yang paling baik itu adalah ayah dan anak. Nah, mungkin bisa nanti Mbaknya kalau misalnya nih cari suami yang emang udah pinter baca, yang suka baca, yang ini biar nggak pusing parenting gitu loh. Karena dialog ya kan banyak ayah dan anak gitu maksudnya. Gitu. Gitu sih. Agak random ya.
Kayak gitu aja sih. Dialog Nah, dalam rumah mungkin tangga itu kebanyakan antara ayah dan anak. Sehingga apa? hmm, Carilah suami-suami yang sekiranya kualitas literasinya bagus, supaya nah, transfer ilmu pengetahuan itu lebih gampang antara ayah dengan anak. Gitu. Kalau kalian tuh malas oh, baca ya, itu tutorialnya buat ya. kalian-kalian yang malas. Tutor ya, Life hack, itu cari suami ya yang itu sudah pintar. saya perhalus Pak dosen ya, saya perhalus. Ada memperjelas, Anda malas baca, cari suami yang baca gitu kan? Iya tadi saya mau ngomong gitu, cuman sudah peci kan, jadi kayak gak enak gitu. Saya mau memperhalus. Sumatera Pride ini, to the point ya, Sumatera Pride. Baik, karena sudah 9:30 ada closing statement mungkin dari Pak dosen dan Pak dokter. Closing statement apa ini? Dari Bang Azim dulu ya. Azim Bayu dulu, belum boleh. kepikiran. Oh, ya Ayo, sudah, saya ayo. dulu. Baik, teman-teman semua, di closing statement ini mungkin agak sedikit panjang. Tentunya apa yang telah Allah syariatkan kepada kita berupa aturan-aturan bergaul ya, bersosialisasi, berhubungan antara pria dan wanita itu bukan hanya sekedar mengatur saja, tapi juga tentang bagaimana menjaga diri kita, menjaga diri kita secara fisik, secara mental, secara pikiran, dan juga akan bisa membuat kita lebih sehat juga secara mental. Nah, teman-teman semua, apa yang Allah udah terapkan dan syariatkan kepada kita ini tujuannya untuk menjaga kita, bukan hanya sekedar kata kalian tuh mengekang lah, Islam itu kolot lah dan sebagainya, tidak. Tapi untuk menjaga kita. Itu luar biasanya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu tahu sekali tentang bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana karakteristik manusia, bagaimana cara berpikir manusia, bagaimana seorang laki-laki, bagaimana seorang perempuan. Allah itu Maha tahu daripada diri kita sendiri. Maka dari itu Allah menurunkan syariatnya untuk menjaga hal-hal itu agar tidak merugikan kita, agar tidak membuat kita jatuh kepada lubang yang salah, bukan supaya kita tidak terjebak dalam jebakan love bombing dan kita tidak terikat secara emosional yang membuat kita terpuruk dan semakin hancur. Gitu ya. Dan itulah indahnya Islam. Islam melarang kita untuk tidak berpacaran karena konsekuensinya itu apa? Bukan hanya sekedar kehilangan kehormatan, tapi bisa rusaknya mental, bisa sampai ke depresi, stres dan seterusnya. Maka aturan Allah yang Allah turunkan kepada kita itu bukan semata-mata hanya sekedar aturan saja, tapi juga untuk menjaga diri kita baik secara fisik, kesehatan secara fisik ataupun secara mental. Gitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Silakan, akhi Wajdu. Masya Allah ya Syekh. Fadal. Jadi gini, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan masalah narcissistic personality disorder. Sebenarnya kalau seandainya kita mempelajari masalah-masalah tentang tazkiyatun nafas atau masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ya, kita pahami bahwasannya inti dari segala sesuatu itu kita harus bersikap dengan ikhlas, bersikap dengan tulus, bersikap niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kejernihan hati itu terkadang tidak diukur berdasarkan berapa banyak kalian zikir suluk semalaman. Tapi kejernihan hati itu secara sederhananya mendeteksinya adalah ketika kau ikut bahagia melihat orang bahagia dan kau melihat orang susah tuh kau ikutan susah juga. Itu cara sederhana untuk mendeteksi hati seseorang itu bersih apa enggak. Yang menjadi persoalan sekarang adalah coba kau jujur pada hati kau sendiri. Misal kau melihat orang-orang mesra-mesraan di sosial media, suami istri terlihat mesra, terlihat seakan-akan mereka itu ada couple goals. Lalu kemudian muncul hasrat dalam hatimu, hasrat kau dengan dia. Ya, ketika mereka bercerai senang hatimu, ketika hidup mereka susah senang hatimu. Itu yang menjadi persoalan dalam dirimu sendiri. Ya, kalau kau semacam itu, jangan-jangan kau selama ini setara dengan orang-orang yang NPD. Jangan-jangan selama ini kau nggak ada bedanya sama orang-orang yang NPD. Kenapa? Karena kau nggak ikut bahagia melihat orang bahagia. Kau senang melihat orang itu susah. Ya, karena secara sederhana untuk mendeteksi hati kau itu aman adalah, secara sederhana untuk mendeteksi kau itu jauh dari NPD adalah kau ikut bahagia melihat orang bahagia. Kau ikut susah melihat orang itu susah. Dan yang jelas, yang terakhir, agak nggak nyambung sih sebenarnya. Yang dibilang sama Kak Biru tadi, ketulusan itu selaras dengan ketaatan pada aturan. Enggak nyambung. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih buat Pak dosen dan Pak dokter sudah memberikan banyak sekali insight buat teman-teman semuanya ya. Dan semoga dari apa yang beliau sampaikan tadi jadi keberkahan ilmu buat kita semua teman-teman dan semoga ini bukan pertemuan terakhir, tapi insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya bareng beliau-beliau tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menggelitik dan juga lebih menarik. Buat teman-teman semuanya, laki-laki dan perempuan, siap dimanapun Anda berada, jangan lupa follow Instagram dua narasumber kita, Pak dosen Wajdi Azim dan juga Kak Abizar Albiru, dan juga Hike Indonesia, teman-teman, untuk kita ikuti terus ada update-update kelas berikutnya. Dan buat kalian semuanya yang terkena love bombing, entah laki-laki ataupun perempuan, jangan pernah merasa atau jangan pernah menjadikan orang yang memberikan love bombing itu sebagai rumah.
karena kalian sejatinya tidak tahu siapa isi hati di dalam orang itu gitu ya. Jadi jangan gampang terkena jebakan. Hati-hati pokoknya, semoga sehat selalu semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kala nanti ada kembang. Ya.